di dalam telur naga menghilang tanpa suara. Melarikan diri. Chen Beiyuan tanpa sadar berjalan ke tepi kolam darah dan membelai telur naga pecah yang masih hangat dan lembab. Jelas pihak lain seharusnya baru saja lahir. Tidak mungkin untuk lari. Pada saat itu bayangan besar muncul diam-diam di belakangnya dan napas panas bercampur dengan bau darah yang menyengat menyembur ke lehernya. Bab 62 Kaisar Naga Kaisar Wanita. Di belakang, pupil Chen Beiyuan menyusut. Dia jelas tidak menyangka bahwa pihak lain dapat bersembunyi dari persepsinya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Anda tahu bahkan seorang kaisar perang peringkat 7 pun tidak dapat bersembunyi dari persepsinya. Seketika dia mengabaikan rasa gatal di lehernya yang disebabkan oleh napas panas dan bau darah yang kuat yang terus keluar dari hidungnya. Dia perlahan berdiri dan berbalik. Saat dia berbalik, yang terlihat adalah kepala naga jahat dan agung yang sangat besar, jaraknya kurang dari 1 kepalan tangan darinya. Tanduk naga hitam pekat yang menyala dengan api berdarah, sisik merah menyala, mulut naga ganas yang penuh dengan taring tajam, dan surai naga merah menyala yang berkibar liar di leher. Namun, yang paling mengejutkan Chen Beiyuan adalah matanya. Matanya tidak merah seperti naga darah, tetapi terlahir dengan mata ganda. Di mata naga raksasa itu, 2 pupil, 1 hitam dan 1 merah saling terkait seperti yin dan yang tai chi membentuk lingkaran yang perlahan berputar. Saat mata ganda yang aneh itu berputar, pola-pola misterius dan aneh dapat terlihat samar-samar melonjak membawa serta tekanan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Di bawah tatapan keempat mata naga jahat yang perlahan berputar itu, Chen Beiyuan hanya merasa bahwa dunia di depannya mulai runtuh sedikit demi sedikit seperti gulungan yang robek dan jiwanya jatuh ke dalam ketiadaan dan kegelapan tanpa akhir. Dikelilingi oleh kehampaan dan kegelapan tanpa akhir, dia tiba-tiba merasakan kejutan mengerikan yang mengguncang bumi dan kemudian dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. 2 bulan darah dan 2 matahari gelap muncul di langit saling terkait dan melingkari satu sama lain. Dalam kegelapan, cakar bersisik yang terlihat samar-samar dengan mudah merobek kehampaan menciptakan gelombang mengerikan dalam kegelapan. Monster besar yang tersembunyi dalam kegelapan kehampaan sekarang menatapnya. Manusia bodoh dan kotor, jadilah budakku. Sebuah suara yang sungguh-sungguh dan mengerikan tiba-tiba muncul dari langit seperti seorang kaisar yang tinggi di atas sana. Kaisar naga berdarah. Pupil Chen Beiyuan mengecil dan dia merasa bahwa jiwanya telah mengalami kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya seolah-olah dia akan jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Matanya berangsur-angsur menjadi redup dan linglung seolah-olah dia telah kehilangan kendali diri. Tetapi pada saat ini perasaan duduk dan melupakan tiba-tiba muncul di tubuhnya dan dia langsung memasuki keadaan duduk dan melupakan secara instan menjaga pikirannya dan melindungi jiwanya. Ternyata Zuowang Daojing mulai bekerja sendiri. Pada saat yang sama, keterampilan bawaan sutra iblis penjara juga merasakan sesuatu yang tidak biasa dan mulai mengalami perubahan aneh. Jauh di dalam pupil matanya, keberadaan menakutkan yang terlarang dikejutkan oleh perubahan mendadaknya. Robek. Sebuah celah tak berdasar dan menakutkan tiba-tiba muncul di langit gelap di atas. Abis telah tiba. Dalam sekejap seluruh ruang gelap bersama dengan raksasa tersembunyi itu ditelan oleh abis. Pada saat terakhir menelan, raungan naga yang marah karena terkejut dan murka dapat terdengar samar-samar. Tidak. Raungan naga yang marah ini tampaknya bercampur dengan rasa takut dan teror akan hal yang tidak diketahui. Yang lebih mengejutkan lagi adalah suara ini agak feminin. Snap. Retakan jurang besar itu tertutup kembali. Abis bersendawa. Tanda hubung. Kaisar Naga, dia benar-benar meninggalkan rencana cadangan untuk dirinya sendiri dan meninggalkan tanda spiritual terlebih dahulu. Dia hampir terbalik di selokan. Ekspresi Chen Beiyuan sedikit berubah ketika kesadarannya kembali ke tubuhnya. Dia jelas tidak menyangka bahwa dia hampir ditipu oleh Kaisar Naga berdarah. Untungnya dia memiliki banyak kartu tersembunyi yang sedikit lebih dari orang biasa, jika tidak, dia akan ditipu oleh pihak lain. Begitu semangatnya hancur, dia menjadi budak pihak lain dan dapat dimanipulasi oleh mereka. Awalnya saya ingin memperlakukan orang itu sebagai hewan peliharaan buas, tetapi pada akhirnya dia hampir menjadi hewan peliharaan manusia orang lain. Saat itu, dia sebagai hewan peliharaan manusia mungkin harus melindungi Kaisar Naga Darah yang terlahir kembali sepanjang jalan. Mendesis. Chen Beiyuan mengakui bahwa dia telah meremehkan pihak lain sebelumnya. Kupikir setelah pihak lain kehilangan ingatannya setelah kelahiran kembali, dia seharusnya mudah dikendalikan. Tanpa diduga aku hampir tertangkap. Benar saja makhluk apapun yang dapat tumbuh menjadi binatang buas kelas 8 bukanlah makhluk sederhana. Rencana cadangan yang tertinggal mungkin bisa membunuh seseorang dengan mudah. Namun suara terakhir Kaisar Naga berdarah terdengar agak aneh, sepertinya itu adalah naga betina Ratu Naga. Ekspresi Chen Beiyuan menjadi sedikit aneh, dia jelas tidak menyangka bahwa Kaisar Naga Darah yang haus darah dan gila yang suka berburu naga dalam rumor sebenarnya adalah naga betina.
Sepertinya ini sedikit berbeda dari yang dia harapkan. Dia mendongak dan melihat monster besar dengan panjang hampir 3 meter memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mata naga yang terlahir dengan pupil ganda tidak lagi memiliki kagungan dan tampilan mendominasi dalam kegelapan hampa. Sebaliknya, mereka tampak bodoh, jernih, dan cerah seperti makhluk yang baru lahir. Sisik naga merah jahat menutupi tubuh naga yang mengerikan yang mengandung kekuatan mengerikan, cakar naga yang kuat di anggota badan dan sisik di perut berwarna hitam pekat. Ekor naga merah darah itu berayun bolak-balik menandakan bahwa ia dalam suasana hati yang baik. Jelas setelah kelahirannya kembali Kaisar Naga Darah telah kehilangan semua ingatan sebelumnya seperti individu baru. Yang membuat mulut Chen Beiyuan berkedut adalah naga darah di depannya benar-benar memancarkan aura binatang buas kelas 6. Terlahir sebagai kelas 6. Satu tingkat lebih tinggi darinya. Yang bisa saya katakan hanyalah bahwa mereka memang naga ras murni. Titik awalnya adalah ketinggian yang banyak orang merasa sulit untuk dicapai dalam hidup mereka. Mungkin ia memperhatikan tatapannya naga darah di depannya bergerak dan mendekatinya secara langsung. Pikiran Chen Beiyuan bergerak tetapi dia tidak melakukan gerakan lain seolah-olah dia ingin melihat apa yang akan dilakukan pihak lain. Pada saat ini dia tidak memperhatikan kebencian pihak lain tetapi malah merasakan semacam kedekatan yang bodoh. Seketika dia merasakan rasa pengekangan yang mengerikan seolah-olah dia terjerat oleh seekor ular piton raksasa. Kekuatan mengerikan itu begitu kuat sehingga bahkan tubuhnya yang sebanding dengan senjata ilahi kelas 6 pun terasa sesak. Naga berdarah itu benar-benar membungkusnya dengan angkuh. Itu seperti awal dari ular piton raksasa yang memburu mangsanya. Pada saat ini, jejak keheranan muncul di mata Chen Beiyuan yang terjerat kekuatan mengerikan seperti itu mungkin tidak terlalu mengerikan bahkan untuk beberapa binatang buas kelas 7. Pada saat ini dia tanpa sadar mengaktifkan transformasi naga darah bagian-bagian penting tubuhnya secara bertahap ditutupi dengan sisik naga merah darah sosoknya menjadi lebih tinggi dan kuat pola naga jahat muncul di wajahnya dan dia menumbuhkan tanduk naga merah yang tajam seluruh orang memiliki perasaan agung dan jahat. Saat dia melakukan transformasi naga darah kekuatan fisiknya langsung melonjak dan perasaan sesak napas juga sebagian besar menghilang dalam sekejap. Sisik naga bergesekan satu sama lain dan bertabrakan membuat suara yang renyah dan menyenangkan. Kepala naga besar itu perlahan mendekat di depannya seolah-olah siap menelannya dalam satu gigitan. Namun adegan berikutnya membuat Chen Beiyuan agak tercengang dan bingung apakah harus tertawa atau menangis. Aku melihat bahwa setelah kepala naga besar itu mendekat, ia mengusap wajahnya tampak sangat akrab. Kome playa. Tanda hubung. Ternyata menulis tentang hewan peliharaan adalah hal tersulit terutama ketika Anda harus membuatnya terlihat spiritual dan realistis. Saya butuh 2 jam untuk menulis bab ini. Anjing konyol dulu tidak mengalami sakit kepala seperti ini, mungkin karena saya pernah memelihara anjing sebelumnya tetapi tidak pernah naga. Akhirnya penulis mengucapkan selamat hari nasional kepada semuanya. Bab 63 Senjata Ilahi kelas 8 Kunci Penjara Naga Kuno. Kome playa. Meskipun Kaisar Naga Darah tidak mengeluarkan suara apapun. Namun, suara loli muda tiba-tiba muncul di benak Chen Beiyuan terdengar sangat imut. Dalam arti tertentu Chen Beiyuan yang menyerap esensi dan darah Kaisar Naga juga memiliki darah naga di tubuhnya dan dapat memahami artinya sampai batas tertentu. Dan pihak lain jelas menganggapnya sebagai sesama manusia atau bahkan kerabat dan sangat akrab dengannya. Bagaimanapun, sekarang dia telah memasuki transformasi naga darah, dia memiliki beberapa kesamaan dengan naga darah. Chen Beiyuan mengulurkan tangan kanannya yang tertutup sisik naga dari tubuh naga yang terikat membelai kepala naga besar di depannya dan mencoba berkomunikasi dengannya. Apakah kamu ingat apa yang terjadi sebelumnya? Kome playa. Kaisar Naga Darah menggelengkan kepalanya seolah-olah dia tidak jijik dengan sentuhannya dan bahkan menyukainya seperti anak anjing yang dibelai oleh tuannya. Ekor naga berdarah itu bergetar lebih gembira menamparkan pahanya dengan liar. Jadi, kamu mau main apa? Kome playa. Petik 2 petik 2. Tidak peduli pertanyaan apapun yang diajukan Chen Beiyuan, reaksinya hampir selalu satu, yaitu kome playa. Reaksi ini hampir sepenuhnya mengungkap karakter ceria dari seekor naga yang baru lahir. Semuanya menyenangkan, apapun yang Anda tanyakan. Dihadapkan dengan naga muda yang lucu seperti itu, bahkan Chen Beiyuan hanya bisa memegangi dahinya karena frustrasi. Sulit untuk menghubungkan naga muda yang lucu di depannya dengan Kaisar Naga Darah yang mendominasi dan kejam dalam kegelapan kehampaan. Seperti yang diharapkan, bahkan makhluk brutal dan menakutkan pun akan sangat imut ketika masih muda. Namun, jangan terkecoh dengan tampangnya yang bingung. Namun, Chen Beiyuan sangat jelas bahwa tubuh fisiknya bahkan lebih menakutkan daripada tubuhnya setelah dia berubah menjadi naga darah. Jika pertarungan benar-benar dimulai, binatang buas kelas 7 biasa mungkin tidak cukup untuk dibunuh olehnya.
Kalau begitu, biar kuberikan sebuah... Kenapa kau tidak memanggilku Anu mulai sekarang? Mungkin itu karena tanda spiritual yang ditinggalkan oleh Kaisar Naga berdarah barusan yang mengatakan bahwa dia ingin mengambilnya sebagai budak manusia. Alhasil, penamaan Chen Beiyuan saat ini memiliki sedikit unsur lucu. Namun, yang mengejutkannya, kali ini Kaisar Naga berdarah tidak terus berbicara tentang bermain-main, tetapi memiringkan kepalanya sedikit terkejut. Nu. Mungkinkah dia benar-benar menebak nama Kaisar Naga berdarah hanya karena keberuntungan belaka? Pada saat ini bahkan Chen Beiyuan sedikit terkejut. Dia hanya memilih nama acak, bagaimana bisa jadi kebetulan seperti itu? Namun reaksi Anu selanjutnya dengan jelas menunjukkan bahwa dia hanya terlalu memikirkannya. Ia hanya memiringkan kepalanya kurang dari 3 detik sebelum kembali ke sifat mainnya. Komeplaya. Tentu saja tidak ada kebetulan seperti itu. Namun suara perintah sistem tiba-tiba yang menyusul benar-benar membuat Chen Beiyuan terpana. Ding selamat kepada tuan rumah karena telah mengubah garis takdir asli, menyelamatkan binatang kelas 8, Kaisar Naga Darah, yang seharusnya jatuh ke dalam turbulensi kehampaan dan benar-benar binasa, dan membantunya untuk terlahir kembali dengan sukses. Kaisar Naga Darah yang terlahir kembali memiliki perasaan yang tak dapat dijelaskan terhadap tuan rumah dan akan menjadi penolong bagi tuan rumah di masa depan, dan sampai batas tertentu meningkatkan takdir tuan rumah sebagai penjahat. Ding selamat kepada tuan rumah karena menerima hadiah khusus kunci penjara naga kuno, senjata ilahi tingkat 8. Kunci penjara naga kuno senjata ilahi tingkat 8 di zaman kuno. Untuk melawan klan naga, klan kuno menghabiskan energi seluruh klan dan menempa 9 kunci penjara naga kuno untuk menahan tubuh mengerikan klan naga. Begitu kunci penjara naga dilepaskan, bahkan naga berdarah murni tingkat 8 akan terikat dan ditangkap. 9 kunci penjara naga yang digabungkan menjadi satu dapat menyegel dewa naga tingkat 9. Kemunculan benda ini benar-benar membuat marah seluruh klan naga. Klan kuno itu akhirnya dihancurkan oleh klan naga yang marah dan 9 rantai penjara naga menghilang tanpa jejak. Senjata suci tingkat 8. Kunci penjara naga kuno. Pupil Chen Beiyuan bergetar. Dia jelas tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan senjata sihir tingkat 8 setelah menyelamatkan Kaisar Naga berdarah yang tidak pernah muncul di novel aslinya. Anda tahu senjata ilahi tingkat 8 hanya dapat ditempa dengan menggabungkan tubuh binatang buas tingkat 8 dengan sejumlah besar harta berharga dan mengandung kekuatan untuk menghancurkan suatu negara. Bahkan pasukan elit pun tidak memiliki banyak senjata sihir tingkat 8. Lagi pula benda ini terlalu langka. Beberapa kaisar perang kelas 8 mungkin tidak memiliki benda ini, mereka hanya menggunakan senjata sihir kelas 7. Meskipun dia adalah tuan muda keluarga Chen, dia tidak memiliki senjata sihir mengerikan setingkat ini. Beberapa senjata sihir kelas 8 keluarga Chen sekarang berada di tangan kakeknya, Chen Sanhe. Ayahnya, Chen Zeking, mungkin juga memilikinya. Bukannya dia tidak memenuhi syarat untuk memilikinya, tetapi senjata ilahi kelas 8 sangat kuat dan sulit untuk mengendalikannya tanpa kultivasi yang cukup. Dengan tingkat kultivasinya saat ini sebagai komandan perang tingkat 5, dia mungkin tidak dapat melepaskan bahkan 1/1000 dari kekuatan senjata ilahi tingkat 8. Jika seseorang tidak berhati-hati, itu juga akan menarik perhatian beberapa kaisar perang tingkat 8. Pada saat itu bahkan jika seorang anak berjalan di kota yang ramai dengan emas, dia bisa dirampok kapan saja. Ada kasus tragis sebelumnya di mana seorang kaisar perang dari kekuatan puncak melengkapi cucu kesayangannya dengan senjata sihir kelas 8 tetapi dia terlihat oleh seorang kaisar perang biasa yang mencurinya dan melarikan diri ke luar negeri bersembunyi. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan puncak itu di luar jangkauan. Setelah itu semua kekuatan puncak tidak akan memberi pewaris mereka senjata sihir kelas 8, tetapi memilih untuk melengkapi mereka dengan pengawal yang sesuai. Kunci penjara naga kuno. Senjata ilahi kelas 8 ini cukup terkenal. Ini adalah senjata ilahi yang dirancang khusus untuk menahan tubuh naga yang kuat. Sangat efektif melawan naga, apalagi ras lain. Kaisar perang kelas 8 dari ras manusia dikurung dan hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dalam novel aslinya, Lin Xiao, putra takdir, tampaknya telah memperoleh kunci pemenjara naga kuno di reruntuhan klan kuno dan menganggapnya sebagai kartu truf yang membunuh banyak musuh. Ketika Chen Sanhe leluhur keluarga Chen bertarung dengan binatang buas dari ras lain, anggota tubuhnya diikat oleh rantai penjara naga yang tiba-tiba muncul dan dia akhirnya dimutilasi oleh binatang buas dari ras lain. Kematian Chen Sanhe secara langsung menyebabkan awal kemunduran keluarga Chen, hilangnya seluruh garis depan perbatasan juga menyebabkan sebagian besar wilayah kekaisaran Donghua jatuh. Para anggota klan Chen juga dibantai oleh binatang buas dari ras lain. Chen Beiyuan melihat kunci penjara naga kuno yang ditempatkan di ruang sistem dan sepertinya ada niat membunuh yang mengerikan di kedalaman matanya.
Pada saat ini Chen Beiyuan yang sedang tenggelam dalam pikirannya belum menyadari satu hal. Yaitu dari tadi hingga sekarang ia telah mempertahankan kekuatan binatang buas yang kuat dari transformasi naga darah tanpa ada niat untuk mengkonsumsi sejumlah besar energi. Kaisar naga darah Anu yang terjerat dengannya tampaknya memiliki hubungan khusus dengannya yang sangat mengurangi konsumsi transformasi naga darah. Keluarga Leng. Situasi Leng Ruobing akhir-akhir ini tidak begitu baik. Saat merawat ayahnya yang vegetatif, dia mulai mencari ibunya yang hilang. Sekelompok besar anggota keluarga Leng tiba-tiba datang dan ingin mengusir mereka dan menempati rumah leluhur keluarga Leng sendirian. Ini jelas merupakan upaya untuk menindasnya karena dia tidak memiliki siapapun di rumah dan dimaksudkan untuk menghapus seluruh keluarganya. Jika dia tidak menggunakan kulit harimau Chen Beiyuan untuk menakut-nakuti para berandal itu untuk sementara waktu, dia pasti sudah diusir. Namun, dia tahu betul bahwa dia tidak akan bisa terus berpura-pura menjadi Chen Beiyuan untuk waktu yang lama sebelum dia ketahuan. Mohon dukung saya dan beri saya peringkat bintang 5. Terima kasih banyak. Bab 64 Putra Keberuntungan ingin memberikan seorang putri lagi. Apa yang harus saya lakukan? Mereka akan segera tahu bahwa saya hanya bercanda dan Chen Beiyuan tidak akan peduli lagi padaku. Menjijikkan, bajingan serakah itu mengambil semua barang dan melarikan diri ketika keluarga Leng dalam masalah. Sekarang masalahnya sudah terpecahkan, mereka semua kembali dan ingin menempati rumah leluhur. Mereka bahkan ingin menjualku sebagai seorang tetua. Mereka membuat ayahku menjadi sayuran dan sekarang mereka menjualku dengan harga yang pantas dengan dalih ingin menghidupkan kembali keluarga Leng. Benar-benar sekelompok bajingan yang meminum darah manusia dan memakan keluarga yang mati. Wajah Leng Ruobing tampak muram, tangannya mengepal erat, dan matanya menunjukkan niat membunuh yang tidak terselubung. Jelas sekali bahwa dia sangat marah dengan kerabatnya itu dalam beberapa hari terakhir. Orang-orang itu hanyalah bajingan yang mengenakan kulit manusia dan menghisap darah manusia. Orang-orang itu tidak hanya ingin menempati rumah leluhur keluarga Leng, tetapi juga mengklaim telah menemukan rumah yang bagus untuknya. Seorang keturunan langsung dari keluarga kaya telah lama mengaguminya dan bersedia menjadikannya selil. Apa itu seorang nyonya? Faktanya, itu adalah kekasih yang disimpan di luar. Bahkan jika saya adalah kekasih Chen Beiyuan, saya tidak akan menjadi kekasih seorang pria muda yang tidak berharga. Wajah Leng Ruobing suram. Jika dia tidak cukup lemah, dia pasti ingin berbalik melawan orang-orang dari keluarga Leng itu dalam sekejap. Namun, di antara orang-orang itu ada beberapa tetua abadi yang merupakan jenderal peringkat keempat. Dan dia hanya berada di puncak peringkat ketiga dari semangat perang. Jika aku sendirian, aku bisa saja bersembunyi di Akademi Donghua. Seberapapun arogannya orang-orang itu, mereka tidak akan berani membuat masalah di sana. Tapi ayahku sudah menjadi sayur sekarang dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Chen Beiyuan tidak bisa membantuku lagi. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri mulai sekarang. Selama aku berhasil menembus jenderal tingkat keempat dan mengajukan diri untuk lulus lebih awal dari akademi, semuanya akan menjadi lebih baik. Setelah bertahun-tahun latihan keras dan dengan dukungan keluarganya, kultivasinya telah mencapai puncak dari semangat tempur tingkat 3. Dia hanya selangkah lagi dari memadatkan semangat tempurnya dan mencapai tingkat keempat. Selama dia berhasil menembus peringkat jenderal keempat, mengajukan permohonan kelulusan awal, lulus ujian kelulusan, dan memperoleh surat rekomendasi, dia kemudian dapat memasuki Departemen Kekaisaran yang kuat. Dengan identitas ini, orang-orang di keluarga Leng akan berhati-hati dan tidak berani bertindak begitu gegabah lagi. Jika Anda bergantung pada gunung, gunung akan runtuh. Jika Anda bergantung pada orang, mereka akan jatuh. Hanya jika Anda menjadi kuat sendiri, Anda akan berada di jalan yang benar. Selama kita bisa mendapatkan surat rekomendasi, kita akan setengah jalan menuju kesuksesan dan memasuki sistem kekaisaran Donghua. Saat itu aku, Leng Ruobing, akan dapat mengandalkan usahaku sendiri untuk selangkah demi selangkah menjadi pejabat tinggi di kekaisaran dan menjadi tokoh besar yang sebenarnya. Saat itu aku bisa menemukan ibuku secepat mungkin. Kedinginan di wajah Leng Ruobing menghilang dan matanya berangsur-angsur menjadi bersemangat seolah-olah dia telah menemukan cara untuk menyelesaikan dilema saat ini. Tepat ketika dia tenggelam dalam fantasi indah tentang masa depan, dia tiba-tiba terganggu oleh dering telepon. Penelepon itu tidak lain adalah Lin Xiao. Leng Ruobing mengerutkan kening dengan jijik yang tidak terselubung di wajahnya dan langsung menutup teleponnya. Namun Lin Xiao sangat gigih dan terus menelepon. Dering telepon yang terus-menerus juga membuat suasana hati Leng Ruobing yang berangsur-angsur membaik menjadi kesal dalam sekejap. Akhirnya pada panggilan ke-10, Leng Ruobing tidak tahan lagi dan menjawab telepon langsung memarahi dengan suara dingin. Lin Xiao, apa yang kamu inginkan? Ruobing, aku menemukan bibiku. Suara Lin Xiao yang sangat bersemangat yang tak terkendali terdengar dari ujung telepon. Dan apa yang dia katakan membuat Leng Ruobing berdiri di sana dengan linglung. Ibu menemukannya. Minus. Kotak Kaisar Agung Klub Malam Kyoto. Aku menemukan bibiku melalui koneksi keluarga Lin. Kondisi bibiku tidak begitu baik sekarang, dia masih dalam keadaan koma.
Ya, dia di sini bersamaku sekarang, tolong datang secepat mungkin. Lin Xiao dengan cepat menutup telepon memandang Lin Jiu Xiao di sampingnya dan berkata dengan semua sakit hatinya. Dia bilang dia akan berada di sini dalam setengah jam. Hahaha, pasti kakak Lin. Aku sangat mengagumi kemampuan aktingmu barusan. Jika kamu seorang bintang film, kamu pasti akan memenangkan penghargaan aktor terbaik. Setelah mendengar kabar baik itu, wajah Lin Jiu Xiao menunjukkan kegembiraan yang tak terselubung. Sejak dia bertemu Leng Ruobing di Empire Club beberapa hari yang lalu, dia menjadi terobsesi dengan wanita cantik dan dingin dari sekolah itu, dan tidak bisa menghilangkannya dari pikirannya. Meskipun dia telah memulihkan diri di keluarga Lin selama beberapa hari terakhir, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia tampak dirasuki oleh iblis yang ingin merasakan cita rasa salah satu dari 4 wanita cantik di Yanjing. Kudengar Chen Beiyuan mengejar wanita ini selama 6 tahun, tetapi akhirnya menyerah padanya setelah bermain dengannya selama 1 malam. Sungguh sia-sia bakat. Kalau begitu, biarkan Lin menikmati. Untuk tujuan ini, dia secara khusus meminta Lin Xiao untuk mengajak pihak lain keluar dan bersiap untuk melakukannya di sini untuknya. Saudara Lin, sebagai saudara, saya akan selalu ingat bahwa Anda membantu saya dalam masalah ini. Saya tidak akan pernah melupakan Anda. Saya sudah mengirim seseorang untuk mendapatkan rumput naga racun milenium yang Anda butuhkan. Terima kasih banyak Jiu Xiao. Meskipun dia mendapatkan harta dari langit dan bumi yang dia butuhkan, Lin Xiao tidak bisa bahagia saat ini. Sebaliknya, dia merasakan kehilangan yang tak dapat dijelaskan. Dia benar-benar jatuh ke titik menukarkan dewi favoritnya dengan sumber daya. Bukankah ini hanya menjajakan? Apa perbedaan antara ini dan para germo di Red Mansion? Waktu sebelumnya dengan Chen Beiyuan, dia masih bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu adalah keputusan yang dia buat karena kebutuhan. Tetapi apakah situasi saat ini benar-benar pilihan terakhir? Dia bisa saja menolak. Namun, dia tetap setuju. Lin Jiu Xiao yang bersemangat secara alami memperhatikan kesepiannya saat ini dan tidak bisa tidak memikirkan sesuatu dan segera berbicara. Saudara Lin, kamu tidak menyukai wanita ini, kan? Aku dengar kamu dipermalukan karena kamu cemburu pada Chen Beiyuan di Akademi Donghua. Pada titik ini wajah seram Lin Jiu Xiao tampak ragu-ragu dan kemudian seolah-olah dia telah membuat keputusan besar. Sebagai saudara, kita harus selalu setia. Ketika Leng Ruobing datang, kamu bisa ikut dengan kami. Kita bisa menghadapinya bersama. Sudah jelas bahwa Lin Jiu Xiao benar-benar menganggap Lin Xiao sebagai saudara. Jika tidak, dengan kepribadian playboy-nya, bagaimana mungkin dia mengucapkan kata-kata seperti itu? Jika kamu memintanya untuk menyerah, itu pasti mustahil. Kalau begitu, mari menjadi saudara yang baik bersama-sama. Ekspresi Lin Xiao sedikit berubah dan dia tampak sedikit terharu. Dia merasa lebih bersemangat ketika memikirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Namun jauh di lubuk hatinya dia merasa berhutang budi dan bersalah terhadap Leng Ruobing, jadi dia tidak berani tinggal dan menghadapinya. Terutama Anda harus menyaksikan pihak lain dipermalukan. Lupakan saja Jiu Xiao, bersenang-senang saja. Aku tidak akan tinggal di sini untuk mengganggumu lagi, jadi aku akan pergi sekarang. Lin Xiao mengabaikan bujukan Lin Jiu Xiao di belakangnya dan dengan tegas berjalan keluar dari ruang kotak dan menuju keluar. Terlahir dalam kemiskinan berarti Anda harus melakukan apapun yang diperlukan. Saya tidak salah, saya tidak salah, saya tidak ingin melakukannya, saya tidak ingin melakukannya. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan? Bahkan jika saya tidak setuju, apakah Lin Jiu Xiao akan melepaskan Leng Ruobing? Mustahil, mustahil. Dia pasti akan menggunakan cara lain. Dalam hal ini, lebih baik bagi saya untuk mengambil bagian dari keuntungan. Saya baru saja membuat pilihan yang paling cocok untuk saya. Anak laki-laki yang polos dan baik hati dari gunung itu sudah mati. Aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Tidak ada tempat untuk orang baik di dunia terkutuk ini. Dia menundukkan kepalanya, bergumam pada dirinya sendiri, dan menjadi linglung seolah-olah dia gila. Dia bahkan tidak menyadari ketika dia tidak sengaja menabrak seseorang di pintu klub malam itu. Siapa yang berani menabrakku? Bai Yus yang tertabrak saat ini hendak mengutuk, tetapi setelah melihat ekspresi bingung Lin Xiao dan berbicara pada dirinya sendiri, dia tertegun. Lin Xiao, apa yang salah dengannya? Mungkinkah seseorang di keluarganya meninggal dan dia mengalami gangguan jiwa dan menjadi gila? Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat Lin Xiao menghilang ke dalam kegelapan dengan linglung. Tepat saat itu, sesosok tubuh tergesa-gesa bergegas ke sisi ini dengan ekspresi cemas di wajahnya. Bai Yus yang berdiri di sana dengan linglung hampir tertabrak lagi dan dengan cepat menghindar. Namun saat dia menghindar, Bai Yus dengan jelas melihat penampilan sebenarnya dari sosok yang terburu-buru itu. Leng Ruobing, mengapa dia ada di sini? Bab 65. Bai Yus, kamu berani menyentuh wanita yang telah dimainkan oleh saudara iparku, patahkan kakinya. Setelah mengetahui tentang ibunya yang telah hilang selama beberapa hari, Leng Ruobing tidak diragukan lagi, sangat gembira dan bergegas ke klub malam Kyoto secepat mungkin. Dia bahkan tidak peduli hampir menabrak seseorang di jalan. Tidak mungkin menurut deskripsi Lin Xiao, ibunya, An Biyu, tidak dalam kondisi yang baik sekarang. Setelah kehilangan ayahnya, dia merasa sulit untuk menerima kehilangan orang yang dicintai lainnya. Saat ini di bawah intervensi kasih sayang keluarga, dia bahkan tidak berpikir apakah panggilan telepon Lin Xiao itu benar atau tidak, juga tidak berpikir apakah tempat yang akan dia tuju adalah tempat berbahaya atau jurang yang tak berujung.
Kotak Kaisar Agung nomor 1. Setelah pencarian tergesa-gesa, Leng Ruobing dengan cepat menemukan tujuan dan mendorongnya dengan gembira. Namun ketika dia memasuki kotak itu, dia tidak melihat ibu yang dia bayangkan, dia juga tidak melihat Lin Xiao. Hanya Lin Jiu Xiao dengan ekspresi sinis di wajahnya duduk di sofa menatapnya dengan ekspresi main-main matanya penuh dengan cahaya jahat. Nona Leng, bukan, seharusnya Nona Leng, selamat datang di wilayahku. Apakah kamu tuan muda ketiga dari keluarga Lin, Lin Jiu Xiao? Di mana Lin Xiao? Di mana ibuku? Di mana mereka? Ekspresi Leng Ruobing sedikit berubah dan pikiran-pikiran bersemangatnya langsung mereda. Dia menyadari ada sesuatu yang salah dan menyadari bahwa ini mungkin jebakan. Tanpa sadar mundur keluar. Bang! Pintu terbanting menutup. Asan yang awalnya meringkuk di pojok dengan perban melilit di bawah jubah hitamnya muncul di belakang pintu di suatu titik menghalangi satu-satunya jalan keluar. Hahaha, Nona Leng, jangan takut. Ibumu ada di keluarga Lin sekarang. Selama kamu patuh dan melayaniku dengan baik, aku akan membawamu kembali untuk mencari ibumu. Kalau kamu mau, kamu bahkan bisa mencari ayahmu. Duduk di sofa, Lin Jiu Xiao menatap dengan rakus sosok dingin dan cantik di depannya. Kejahatan di matanya menjadi lebih intens dengan sedikit menggoda, seperti kucing bermain dengan tikus. Saat ini, mangsanya telah jatuh ke dalam perangkapnya dan berada di bawah belas kasihannya. Malam masih panjang, ada banyak waktu untuk bermain, tidak perlu terburu-buru. Sialan! Hati Leng Ruobing bergetar dan dia langsung menyadari bahwa ini adalah jebakan yang dipasang khusus untuknya. Semua tentang ibunya yang ditemukan itu palsu. Lin Xiao memperlakukannya sebagai alat tawar-menawar lagi dan menjualnya secara langsung sebagai imbalan untuk masa depannya sendiri. Dia melirik pengawal berjubah hitam Asan di belakangnya dari sudut matanya, tetapi segera ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Kaisar Perang peringkat ke-7. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh roh perang kelas 3 biasa seperti dia. Tentu saja Lin Jiu Xiao melihat gerakan kecilnya dengan jelas dan godaan di matanya menjadi semakin intens. Lin Jiu Xiao, kamu gila, Chen Beiyuan tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat kritis, Leng Ruobing sekali lagi memainkan kartu Beiyuan dengan harapan menakut-nakuti pihak lain. Aku khawatir bahkan Leng Ruobing tidak menyangka bahwa sejak Chen Beiyuan putus dengannya, orang pertama yang dia pikirkan setiap kali dia menghadapi bahaya adalah dia. Setiap kali sesuatu terjadi, nama Chen Beiyuan digunakan untuk menakut-nakuti orang. Dulu setiap kali dia memainkan kartu Beiyuan, orang-orang akan waspada dan khawatir. Sayangnya kali ini dia salah perhitungan. Brengsek, kau mencoba menakutiku dengan Chen Beiyuan. Dia Chen Beiyuan boleh bermain denganku, tapi aku Lin Jiu Xiao tidak boleh. Ekspresi Lin Jiu Xiao langsung berubah menjadi sinis dan gila. Dia jelas terpancing, dan raut wajah kucing yang bermain dengan tikus menghilang dari wajahnya. Aku akan memberitahumu seberapa kuatnya aku sebentar lagi. Sial. Menghadapi Lin Jiu Xiao yang terus menekan langkah demi langkah, ekspresi Leng Ruobing berubah drastis. Jelas, dia tidak menyangka bahwa dia akan langsung membuat marah pihak lain hanya dengan menyebut Chen Beiyuan. Ini sebenarnya kasus kehilangan nasi saat mencoba mendapatkan ayam. Saat ini semua jalur pelariannya telah diblokir sehingga nasibnya secara alami dapat diprediksi. Ketika dia memikirkan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan belati dari sakunya dan meletakkannya di lehernya. Matanya yang putus asa berangsur-angsur menjadi tegas. Bahkan jika aku bunuh diri, aku tidak tahan dengan penghinaan ini. Namun dia jelas meremehkan batasan Lin Jiu Xiao. Hahaha, kamu masih ingin bunuh diri? Kamu punya karakter yang kuat. Aku belum merasakan rasanya kematian. Ketika saatnya tiba, aku akan menyeret mayatmu keliling kota. Menghadapi Lin Jiu Xiao yang gila, wajah Leng Ruobing menjadi pucat. Jelas sekali dia tidak menyangka pria ini akan begitu menjijikkan. Hari ini dia khawatir dia tidak akan bisa lolos dari cengkeraman beracun. Namun entah kenapa sosok Chen Beiyuan tiba-tiba muncul di benaknya seolah-olah dia akan muncul di saat kritis ini dan menyelamatkannya. Bagaimana mungkin dia tidak akan peduli padaku lagi? Leng Ruobing tersenyum getir dan pergelangan tangan yang memegang belati itu sedikit gemetar. Namun yang tidak dia ketahui adalah selama perjalanannya dari rumah Leng ke klub malam Kyoto. Di belakangnya, selalu ada sosok bayangan seorang wanita tua yang mengikutinya tidak jauh. Karena Chen Beiyuan sudah memutuskan untuk menggunakannya sebagai bidak catur, dia secara alami mengatur orang-orang yang sesuai untuk memantau dan melindunginya. Pada saat ini wanita tua yang bungkuk itu berdiri di luar kotak dan dapat dengan jelas merasakan gerakan di dalamnya. Pada saat ini bahkan Asan Kaisar Perang peringkat 7 tidak menyadari keberadaannya. Generasi muda keluarga Lin semakin lama semakin tidak progresif. Wanita tua bungkuk itu tahu betul bahwa Leng Ruobing akan baik-baik saja di sana untuk sementara waktu. Jadi, perlahan-lahan dia mengeluarkan telepon seluler kuno dan dengan kikuk memutar nomor rahasia. Keluarga Chen. Chen Beiyuan berendam telanjang di kolam darah sambil menutup matanya dan menikmati darah mendidih dari binatang buas itu.
Sepasang tangan kecil yang halus dan montok sekarang memijat bahu dan punggungnya yang kuat. An Biyu mengenakan kain kasa tipis seperti seorang pelayan yang melayani tuannya dan dia meremas dan memijat pemuda di depannya dengan cara yang tidak terampil. Wajah dingin dan menawan itu melihat tubuh kuat di kolam darah dan wajahnya memerah. Pada saat ini ponsel yang diletakkan di kolam darah tiba-tiba berdering. Chen Beiyuan perlahan membuka matanya dan mengangkat telepon di sebelah kolam darah. Setelah melihat penelepon, dia sedikit mengernyit dan segera menjawab panggilan itu. Ada apa? Tuan muda Beiyuan Lin Jiuxiao dan Lin Xiao memasang jebakan dan menipu Leng Ruobing untuk pergi ke klub malam Kyoto. Aku khawatir mereka punya motif tersembunyi. Apakah kau ingin aku bertindak? Suara serak seorang wanita tua bungkuk terdengar dari ujung telepon. Lin Jiuxiao, Lin Xiao. Chen Beiyuan membuka matanya yang tiba-tiba memancarkan cahaya dingin dan dia langsung menebak apa yang sedang terjadi. Yah Lin Xiao, putra keberuntungan kecanduan, memberikan gadis dan dia ingin memberikannya kepada semua orang yang ditemuinya. Dalam novel aslinya paling banter dia ditakdirkan untuk menjadi penjahat. Tiba-tiba alisnya sedikit berkerut dan dia merasakan kekuatan di pundaknya tiba-tiba menjadi lebih berat. Karena mereka berada di ruang tertutup dan Chen Beiyuan tidak membiarkan An Biyu menghindarinya, dia secara alami mendengar apa yang dikatakan saat ini. Ketika dia mendengar bahwa putrinya akan mendapat masalah, wanita muda yang dingin dan cantik itu tiba-tiba sedikit bingung dan ingin bergegas menyelamatkannya. Tetapi pihak lain berasal dari keluarga Donghua Lin dan jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani sendirian. Saat ini dia bukan lagi orang suci Miao. Satu-satunya solusi sekarang adalah Chen Beiyuan harus bertindak. Pemilik. Lanjutkan. Menghadapi mata memohon An Biyu, Chen Beiyuan mengabaikannya dan perlahan menutup matanya seolah-olah dia tidak ingin peduli. Tepat ketika dia tampak putus asa, Chen Beiyuan tiba-tiba berkata dengan dingin kepada wanita tua di ujung telepon. Bawa orang-orang keluar dan patahkan kaki sisanya. Saya mengerti. Setelah menerima instruksi dari Tuan Muda Beiyuan, wanita tua bungkuk itu hendak menutup telepon dan mulai bertindak. Namun Baiyus terlihat berjalan ke arah sisi ini dengan beberapa sosok tinggi dan kekar yang tampak agresif. Bang! Baiyus memimpin dan menendang pintu kotak hingga terbuka yang segera membuat semua orang di dalamnya ketakutan. Lihat dirimu memegang pisau di lehermu. Jika kamu ingin mati, pergilah mati di luar. Leng Ruobing yang kebingungan dan masih memegang pisau di tangannya langsung diusir. Bang! Pintu kotak itu tertutup lagi. Baiyus, beraninya kamu merusak barang bagusku. Bajingan, kau berani menyentuh wanita yang pernah dimainkan iparku. Jika aku tidak mematahkan kakimu hari ini, aku akan mengganti nama belakangmu persetan dengannya. Bab 66, ada naga di kolam darah. Leng Ruobing. Wanita tua bungkuk. Perubahan mendadak itu mengejutkan mereka berdua. Apa-apaan? Apalagi sedingin es. Detik terakhir dia masih terjebak dalam situasi berbahaya yang diliputi keputusasaan dan hendak bunuh diri. Detik berikutnya Baiyus bergegas masuk bersama sekelompok orang membawanya keluar dari kotak dan kemudian menghadang Lin Jiuxiao. Orang itu sepertinya adalah saudara ipar Chen Beiyuan. Mungkinkah Beiyuan memintanya untuk datang? Leng Ruobing bereaksi dan mengabaikan belati di lehernya. Tanpa sadar dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat Chen Beiyuan. Ada sedikit kehilangan di wajahnya yang putus asa. Tidak, aku harus pergi dulu. Jika Beiyuan benar-benar mengirim seseorang untuk menyelamatkanku, aku akan menyia-nyiakan kesempatan berharga jika aku tetap di sini. Leng Ruobing bergumam pada dirinya sendiri. Seketika dia berlari keluar tanpa ragu-ragu. Meskipun kemungkinan Chen Beiyuan mengirim seseorang untuk menyelamatkannya sangat kecil setelah semua pihak lain sudah menjelaskan bahwa mereka ingin memutuskan semua ikatan. Namun untuk beberapa alasan jauh di dalam hatinya, dia selalu memiliki firasat yang tidak dapat dijelaskan bahwa Chen Beiyuan tidak akan berdiam diri dan memperhatikannya. Pada saat ini pikirannya tanpa sadar ditempati oleh sosok yang mendominasi dan dingin itu. Setiap kali dia menghadapi bahaya, kehadiran orang itu tampak seperti jimat yang selalu melindunginya pada saat kritis. Bahkan jika orang itu telah meninggalkan dunianya. Beiyuan. Wanita tua bungkuk itu diam-diam melihat Leng Ruobing pergi lalu melihat kotak tertutup rapat dari mana jeritan dan ratapan keluar dan wajahnya tampak sedikit berkedut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Leng Ruobing akan keluar tanpa cedera bahkan sebelum dia bisa mulai menyelamatkan siapapun. Baiyus, saudara ipar tuan muda, langsung memblokir orang-orang keluarga Lin. Terlebih lagi, Baiyus juga membawa banyak orang bersamanya. Pada dasarnya mereka adalah playboy dari keluarga kaya raya utama di kota Yanjing. Di antara mereka ada beberapa pelindung di tingkat kaisar perang kelas 7. Dengan begitu banyak orang yang datang, Lin Jiuxiao dan seorang penjaga keluarga Lin yang terluka sama sekali tidak dapat menanganinya. Sekarang dia dijatuhkan ke tanah dan dipukuli. Wanita tua bungkuk itu mengabaikan jeritan di dalam kotak dan melapor ke telepon seluler kuno yang belum ditutup.
Tuan Beiyuan Leng Ruobing telah pergi tanpa cedera, tetapi Baiyus dengan sekelompok playboy dan beberapa kaisar perang kelas 7 telah memblokir anak-anak keluarga Lin dan sedang dalam proses mengambil tindakan. Kolam darah keluarga Chen. Xiao Bai, bagaimana orang ini bisa terlibat? Mungkinkah dia hanya kebetulan bertemu dengan ini? Chen Beiyuan juga sedikit bingung saat ini. Tentu saja, dia baru saja mendengar dengan jelas suara makian Baiyus dari ujung telepon. Kakak ipar ini benar-benar dapat diandalkan. Dia benar-benar membantu urusan yang berhubungan dengan kakak iparnya. Benar saja, kata-kata Baiyus, kita adalah saudara dalam hati, tidak diucapkan dengan sia-sia. Bahkan tanpa meneleponnya, dia memanggil sekelompok orang untuk membunuh Lin Jiu Xiao si kecil bajingan. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Xiao Bai tahu batasannya. Aku akan melindunginya jika terjadi sesuatu. Ikuti saja Leng Ruobing. Ya, Tuan Muda Beiyuan. Setelah menutup telepon, Chen Beiyuan mengusap alisnya perlahan. Awalnya, dia berencana untuk memanfaatkan insiden ini lagi untuk menekan keluarga Lin. Tanpa diduga Baiyus turun tangan dan menarik semua kebencian. Namun bagaimanapun juga itu adalah kebaikan saudara iparku. Itu jika keadaan menjadi tidak terkendali, keadaan akan menjadi lebih merepotkan. Namun berdasarkan pemahamannya tentang saudara iparnya, jika keadaan menjadi terlalu jauh, pihak lain akan meneleponnya terlebih dahulu. Pemilik. Baru pada saat inilah, setelah memastikan bahwa putrinya selamat dan sehat, kekhawatiran di wajah An Biu menghilang. Secercah emosi dan rasa bersalah muncul di wajahnya yang dingin dan menawan. Baru saja dia masih mengkhawatirkan keselamatan putrinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Beiyuan telah mengerahkan orang untuk melindungi Ruobing secara diam-diam. Jika bukan karena Chen Beiyuan, Leng Ruobing pasti sudah dibunuh oleh pemuda kaya dari keluarga Lin malam ini. Insiden serupa sering terjadi di kota Yanjing. Lin Jiu Xiao juga seorang mesum dengan kepribadian yang menyimpang. Selama bertahun-tahun tak terhitung wanita yang meninggal di tangannya. Kematian seorang putri sah dari keluarga kecil bukanlah masalah besar. Orang yang meninggal bukanlah keturunan keluarga bangsawan sehingga tidak akan menimbulkan banyak masalah. Paling banyak dia akan didenda 3 gelas anggur. Mungkinkah dia bisa mengambil nyawa Lin Jiu Xiao? Dengan status dan posisinya saat ini, dia sama sekali tidak dapat menghadapi kepala keluarga Lin secara langsung. Untungnya dengan adanya Chen Beiyuan, dia mampu menahan semua tekanan. Dia begitu emosional barusan hingga tangannya jelas sedikit berat. Bang! Lehernya tiba-tiba dicengkeram oleh tangan yang kuat dan dia merasa tercekik. Nyonya mohon selalu ingat identitas Anda, saya ingin anjing yang akan patuh dan menggigit orang, saya tidak membutuhkan Anda untuk ikut campur dalam pekerjaan saya. Saya katakan selama Anda bekerja untuk saya tidak akan terjadi apa-apa pada putri dan suami Anda. Saya Chen Beiyuan selalu menepati janji. Chen Beiyuan berkata dengan tenang bahkan tanpa menolehkan kepalanya. Inomi Master. Tepat ketika An Biu hendak merasa sesak napas, dia tiba-tiba merasakan kekuatan di lehernya sedikit mengendul. Segera setelah itu, dia merasa pusing dan terlempar langsung ke kolam darah. Bau darah yang kuat terus mengalir ke lubang hidungnya membuatnya sulit bernapas. Bang! An Biu berenang keluar dari kolam darah sambil menghirup udara dengan bau darah yang kuat dengan panik wajahnya memerah rambutnya yang panjang berantakan dan dia tampak sangat malu. Tetapi untuk perasaan hampir mati lemas barusan, dia tidak memiliki sedikit pun kebencian saat ini tetapi malah memiliki semacam kesenangan dan perasaan tabu. Saat dia mengangkat kepalanya dan hendak melihat Chen Beiyuan, dia tiba-tiba merasakan gelombang dahsyat datang dari belakangnya dan seluruh kolam darah tiba-tiba naik sedikit. Perasaan takut dari lubuk jiwanya tiba-tiba muncul membuat bulu-bulu di tubuhnya berdiri seolah ada sesuatu yang menatapnya dari belakang. An Biu tiba-tiba membeku di tempat. Matanya yang menawan dengan jelas melihat melalui pantulan kolam darah bahwa kepala naga besar perlahan naik dari kolam darah menyebabkan gelombang besar. Kepala naga besar itu hanya sejauh kepalan tangan darinya saat ini. Napas panas menyembur di lehernya langsung mengeringkan rambut hitamnya yang basah. Sepasang murid aneh menatap kepalanya. Naga. Ada naga di kolam darah. Pupil An Biu bergetar dan seluruh tubuhnya terasa kaku seolah-olah sedang ditatap oleh sesuatu yang menakutkan. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah dia samar-samar merasakan tekanan darah yang mirip dengan Kaisar Gu dari naga. Ring ring ring. Tepat ketika suasana buntu, dering ponsel memecah kebuntuan. Chen Beiyuan mengabaikan kebuntuan antara pria dan naga di depannya dan melihat ponsel di sebelahnya. Penelepon itu tak lain adalah saudara iparnya, Baiyus. Bab 67 Baiyus kakak ipar selamatkan aku. 3 menit lalu. Kyoto Night Club Supreme Emperor Box nomor 1. Ketika Baiyus bergegas masuk dengan sekelompok teman nakal dan beberapa pengawal tingkat kaisar perang kelas 7, hasil dari segalanya sudah ditakdirkan. Pengawal Lin Jiu Xiao, Asan, belum pulih dari luka-lukanya sejak dia dihukum oleh hukum keluarga terakhir kali.
Menghadapi pengepungan beberapa kaisar perang kelas 7, dia ditundukkan secara langsung. Menghadapi tim playboy yang dipimpin oleh Bai Yus, Lin Jiuxiao langsung dirugikan dan dijatuhkan ke tanah dan dipukuli. Tentu saja orang utama yang bertindak adalah Bai Yus dan anggota playboy lainnya hanya membantu menahan tangan dan kaki Lin Jiuxiao. Lagi pula, mereka hanya dipanggil untuk membantu. Untungnya saya cukup pintar untuk segera menyadari ada sesuatu yang salah, kalau tidak, kamu bajingan pasti sudah berhasil. Kau bajingan, kenapa kau tidak kencing dan bercermin? Apakah kau pikir kau bisa menyentuh wanita yang pernah dimainkan oleh saudara iparku? Jika aku tidak mematahkan beberapa kakimu hari ini, aku Bai Yus akan hidup dengan sia-sia. Bai Yus mengutuk dengan keras dengan ekspresi ganas di wajahnya. Awalnya dia hanya berencana datang ke klub malam Kyoto untuk bersenang-senang, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan Lin Xiao yang putus asa dan Leng Ruobing yang terburu-buru. Iblis kecil dari keluarga Bai ini tidak bodoh. Dia menyadari ada sesuatu yang salah pada saat pertama. Seketika dia menelepon pemilik klub malam Kyoto dan mengetahui bahwa Lin Jiuxiao si bajingan kecil ada di box 01. Dan Leng Ruobing juga mencari kotak 01. Harus. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Kemungkinan besar bajingan Lin Jiuxiao itulah yang menyebabkan masalah. Bai Yus terlalu mengenal orang mesum Lin Jiuxiao itu dan dia kemungkinan besar memasang jebakan untuk wanita itu lagi. Sial, jika kamu memasang jebakan untuk orang lain, dia mungkin tidak peduli. Tapi wanita itulah yang telah dimainkan oleh saudara iparmu, bagaimana kamu bisa menyentuhnya? Jika aku tidak memukulmu sampai kau buang air besar hari ini, kau akan dianggap melakukannya dengan bersih. Bai Yus tidak mengatakan apa-apa dan langsung memanggil semua temannya. Ngomong-ngomong, dia juga menelepon keluarga Bai untuk meminta bantuan dengan mengatakan bahwa dia diintimidasi di luar dan secara paksa memindahkan 2 kaisar perang kelas 7 dari keluarga Bai. Sekarang Lin Jiuxiao yang telah berencana untuk bersenang-senang berada dalam masalah dan dipukuli dengan parah. Bai Yus langsung menghampiri pria itu dan mematahkan kedua kaki Lin Jiuxiao. Lin Jiuxiao berteriak kesakitan dan mengutuk dengan marah. Bai Yus brengsek, ibumu, kau hanyalah seekor anjing. Chen Beiyuan, kakak tertuaku dan keluarga Lin tidak akan melepaskanmu. Aku akan melepaskan ibumu. Bai Yus juga marah dan mengambil stik golf khusus dan menghancurkannya di tengah. Bang! Suara benda berat yang jatuh, darah dan daging bertebaran, serta ayam dan telur yang pecah terdengar. Mata Lin Jiuxiao tiba-tiba terbuka lebar, merah karena dipenuhi darah dan hampir melotot, melihat kekacauan berdarah di antara kedua kakinya yang patah dengan tidak percaya. Jeritan dan teriakannya berhenti tiba-tiba dan dia meludahkan seteguk darah lalu pingsan. Gali lubang. Yus, apa kamu serius? Yus, kau dalam masalah besar sekarang. Ini sudah berakhir, semuanya lepas kendali sekarang. Tidak apa-apa jika kau patah 2 kaki, tetapi jika benda itu rusak, keluarga Lin tidak akan melepaskannya. Beberapa playboy yang membantu menahan tangan dan kaki Lin Jiuxiao juga bingung pada saat ini dan dengan cepat melepaskannya. Semua orang menelan air liur mereka ketika mereka melihat Lin Jiuxiao yang pingsan di tanah di depan mereka dengan kekacauan berdarah di bawah selangkangannya. Ini benar-benar fatal. Ada konflik di antara anak-anak keluarga bangsawan dan pertengkaran karena iri hati dan perkelahian bukanlah apa-apa. Bahkan jika anggota tubuh mereka patah, itu tidak masalah karena keluarga mereka tidak pernah kekurangan ramuan untuk perawatan. Jika Anda kalah dalam perkelahian, balas saja nanti dan balas dendam. Namun, ada batasan untuk hal ini. Apa maksudmu dengan melemparkan benda mematikan itu? Ini benar-benar akan membuatku kehilangan nyawaku. Yu Ze, cepat kembali ke keluarga Bai. Hindari sorotan dan jangan biarkan keluarga Lin menghalangimu. Jika tidak, nasibmu pasti tidak akan baik. Kakak tertua Lin Jiuxiao bukanlah seseorang yang bisa kau ajak main-main. Sebagai pewaris keluarga Lin, dia pasti akan meminta penjelasan dari saudaranya. Generasi yang lebih tua tidak cocok untuk campur tangan dalam pertarungan antar generasi muda. Generasi muda harus menyelesaikannya sendiri. Kau dalam masalah besar sekarang. Seorang playboy yang lahir di keluarga Dong Wawang dan memiliki hubungan baik dengan Bai Yus berbicara dengan cepat. Yang paling bisa mereka lakukan hanyalah menahan tangan dan kaki Lin Jiuxiao dan paling banter mereka bisa dianggap sebagai kaki tangan. Bai Yus dalam masalah, dia adalah pelaku utamanya. Masalahnya sudah menjadi sangat serius sehingga keluarga Lin akan menjadi yang pertama menyelesaikan masalah dengannya. Keluarga Lin adalah salah satu tokoh penting di kekaisaran dan tidak boleh dianggap enteng. Para playboy lain yang memiliki hubungan baik dengan Bai Yus juga buru-buru meminta Bai Yus untuk segera melarikan diri. Harus saya katakan bahwa meskipun Bai Yus terkadang tidak terlalu dapat diandalkan, teman-temannya di sekitarnya cukup perhatian pada saat-saat kritis. Jika tidak mungkin menghubungi begitu banyak orang hanya dengan satu panggilan telepon. Tuan Bai, cepat kembali ke keluarga dulu untuk menghindari sorotan. Biarkan kepala keluarga maju untuk bernegosiasi dengan keluarga Lin. Keluarga Lin pasti sudah menerima berita itu sekarang dan datang untuk menghadang kita. Jika mereka selangkah terlambat, bencana akan menimpa kita.
Pengawal Bai Yus dan beberapa kaisar perang keluarga Bai juga ketakutan dengan pemandangan di depan mereka dan buru-buru ingin membawa Bai Yus pergi. Identitas Lin Jiuxiao tidak sederhana, dia adalah salah satu anggota inti keluarga. Terus terang jika sesuatu terjadi pada Lin Jiuzhu dia akan menjadi salah satu ahli waris keluarga Lin. Hal seperti ini sudah terjadi dan ini adalah tamparan bagi keluarga Lin. Keluarga Lin tidak akan membiarkannya begitu saja. Saat ini bahkan Bai Yus yang sudah tenang menyadari betapa besar bencana yang telah ia sebabkan. Jika hanya 2 kaki yang patah, masalah ini bisa ditangani, tetapi Tidak, kita tidak bisa kembali ke keluarga Bai. Setelah keluarga Lin menerima berita itu, selain mengirim orang, mereka pasti akan mengirim orang untuk memblokir jalan menuju keluarga Bai. Kalau begitu, kita akan terjebak. Selain itu, masalahnya sudah menjadi sangat serius, sehingga bahkan jika aku benar-benar kembali ke keluarga Bai, lelaki tua itu kemungkinan besar akan mematahkan kakiku. Setelah Bai Yus tenang, dia melihat Lin Jiuxiao yang tidak sadarkan diri di tanah, tetapi pikirannya bekerja dengan kecepatan penuh. Faktanya, saya harus meminta bantuan saudara ipar saya. Keluarga Lin berani menghalangi keluarga Bai, tetapi mereka mungkin tidak berani menghalangi keluarga Chen. Saya akan menelepon saudara ipar saya terlebih dahulu dan melihat apakah dia akan melindungi. Harus saya katakan bahwa firasat Chen Beiyuan cukup akurat. Setiap kali sesuatu menjadi terlalu besar, orang pertama yang dipikirkan ipar adalah iparnya sendiri. Tanda keluarga Chen. Ring ring ring. Chen Beiyuan yang sedang berendam di kolam darah melihat panggilan dari saudara iparnya di depannya. Seolah sudah menduganya, dia langsung mengangkat panggilan itu. Katakan saja apa yang ingin kakak ipar, aku telah melakukan kesalahan. Bisakah aku pergi ke tempatmu dan bersembunyi di sana? Suara buruk Bai Yus terdengar dari ujung telepon. Namun suaranya jelas bercampur dengan sedikit kegelisahan dan napasnya yang sedikit berat mengindikasikan bahwa dia sedang dalam pelarian. Katakan lagi apa yang salah. Meskipun dia sudah menduganya, Chen Beiyuan tetap ingin tahu seberapa besar keributan yang dibuat oleh saudara iparnya. Hanya 3 menit kemudian dia meneleponnya seolah-olah dia akan melarikan diri untuk mencari perlindungan. Ini agak di luar ekspektasinya. Bukan masalah besar, aku hanya mematahkan kaki anjing Lin Jiuxiao. Hanya patah kaki. Itu bukan masalah besar. Mungkinkah keluarga Bai bahkan tidak bisa menutupi masalah sekecil itu? Apakah Bai Yus perlu melarikan diri untuk mencari perlindungan? Chen Beiyuan segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, sudut mulutnya berkedut dan ekspresinya menjadi serius. Kaki mana yang patah? 2 di kiri dan kanan dan yang di tengah. Bab 68 Lin Jiuzhu dari keluarga Lin mengunjungi kepala keluarga Bai untuk meminta penjelasan atas saudara laki-laki ketiga saya. 2 di kiri dan kanan dan 1 di tengah. Chen Beiyuan akhirnya mengerti mengapa saudara iparnya terburu-buru mencari perlindungan padanya. Masalah ini telah menjadi masalah yang cukup besar. Kedua kaki dapat disembuhkan dengan obat ajaib dari langit dan bumi dan tidak ada masalah dengan kaki yang dapat bergerak secara normal. Tetapi benda yang di tengah jangan bicarakan apakah itu bisa disembuhkan, bisakah itu digunakan, jika disembuhkan apakah akan ada trauma psikologis, bagaimana jika saya tidak bisa mengangkatnya. Benda ini untuk meneruskan garis keluarga. Jika Anda menyentuhnya, keluarga Lin akan menjadi gila. Bagi keluarga bangsawan manapun, melanjutkan garis keluarga selalu menjadi prioritas utama. Bai Yus benar-benar menyentuh tabu keluarga bangsawan. Bahkan Chen Beiyuan tidak menyangka orang ini begitu ganas. Ketika dia menjadi gila, dia bahkan memukul kaki ketiga Lin Jiuxiao. Selain itu, berdasarkan pemahamannya tentang saudara iparnya, orang ini mungkin meremehkan. Benda di bawah selangkangan Lin Jiuxiao mungkin lebih serius daripada yang rusak. Kali ini dia benar-benar menusuk langit. Kakak ipar, aku adalah saudara iparmu tersayang, kau tidak bisa begitu saja mengabaikanku. Sebelum adikku pergi, dia secara khusus menyuruhku untuk berkonsultasi denganmu jika ada hal penting. Sekarang ayahku tidak percaya padaku dan aku bahkan tidak akan kembali ke keluarga Bai. Kau harus membantuku. Di dalam hatiku, kau lebih dekat denganku daripada ayahku sendiri. Aku akan menjadi saudara iparmu selama sisa hidupku. Bai Yus berteriak menyedihkan seperti anjing liar tunawisma. Jelas dia juga tahu bahwa dia telah membuat keadaan menjadi sangat buruk, sehingga keluarga Bai mungkin tidak dapat melindunginya. Mungkin kamu tidak harus mati, tetapi kamu tidak bisa menghindari rasa sakit fisik. Satu-satunya solusi sekarang adalah meminta bantuan saudara ipar saya. Lihat dirimu, kau sangat menginginkan hal sekecil itu. Kemarilah, lupakan saja, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu agar kau tidak mendapat masalah di sepanjang jalan. Chen Beiyuan terdiam. Namun orang-orang tetap harus dilindungi. Bagaimanapun juga, dia adalah saudara ipar saya jadi dia masih bisa berguna. Meskipun masalahnya dipersulit oleh campur tangan saudara ipar saya, itu bukanlah masalah besar. Mungkin masalah ini sangat merepotkan bagi keluarga Bai. Bagaimanapun juga, keluarga Lin adalah salah satu laras senjata kekaisaran. Siapa yang punya waktu dan tenaga untuk beradu kepala dengan laras senjata? Saat ini orang-orang dengan senjata jelas lebih kuat daripada mereka yang memiliki kata-kata. Masih ada kesenjangan antara keluarga-keluarga teratas dan keluarga-keluarga teratas.
Namun bagi keluarga Chen, masalah ini tidak terlalu merepotkan. Tidak mungkin keluarga Chen adalah senjata terkuat di kekaisaran. Senjata itu lebih tebal, lebih besar, dan lebih keras daripada keluarga Lin. Untuk menyatakannya dalam istilah yang paling sederhana dan vulgar, senjatamu tidak sebesar senjataku. Ini adalah alasan mendasar mengapa Bai Yus meminta bantuan saudara iparnya sejak awal. Keluarga Lin berani menghalangi keluarga Bai, apakah mereka juga bisa menghalangi keluarga Chen? Tidak bisa membedakan antara raja besar dan kecil. Chen Beiyuan mengambil token tuan mudanya dan mengirim pesan kepada orang-orang kuat keluarga itu, meminta mereka untuk mengirim seseorang untuk menjemput Bai Yus agar dia tidak dicegat oleh keluarga Lin di jalan dan dia dibawa langsung ke keluarga Lin. Pada saat itu dia bahkan mungkin kehilangan kaki ketiganya. Masalahnya semakin besar dan bahkan keluarga Bai telah terseret ke dalamnya. Aku khawatir akan ada sesuatu yang menarik untuk ditonton selanjutnya. Mata Chen Beiyuan dalam dan gelap seperti jurang maut dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak jauh dari sana An Biyu telah terjerat oleh Anu dan kepala naga besar itu melihat sekeliling bertanya-tanya dari mana harus memulai. Sepasang pupil ganda yang aneh memancarkan aura naga yang mengerikan yang membuat kulit kepala An Biyu mati rasa. Sudah jelas bahwa naga itu menganggapnya sebagai makanan yang diantarkan ke depan pintunya. Anu, kemari. Suara Chen Beiyuan datang dari depan. An Biyu hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan dan tubuh naga menakutkan yang melilitnya langsung terurai. Kepala naga besar itu juga langsung menyelam ke dalam kolam darah dan bergegas menuju Chen Beiyuan seperti husky yang bahagia. Naga yang agung dan mendominasi itu menggosokkan kepalanya ke wajah Chen Beiyuan dengan mesra, mengeluarkan raungan naga kecil dari waktu ke waktu, yang sebenarnya tampak agak lembut dan imut. Aku sudah tumbuh banyak. Chen Beiyuan menepuk kepalanya, memeriksanya, dan mengangguk dengan puas. Darah segar dari binatang buas di kolam darah diganti setiap hari. Pada dasarnya tidak ada binatang buas yang lebih lemah dari binatang kelas 5. Bagi Kaisar Naga Darah, itu pasti makanan terbaik. Hanya dalam beberapa hari, ukurannya telah tumbuh dari 3 meter menjadi lebih dari 10 meter dan tingkat pertumbuhannya sangat cepat. Yang lebih mengejutkan Chen Beiyuan adalah ketika Anu tumbuh dewasa, kekuatan magis kebinatangannya transformasi naga darah akan menjadi semakin kuat sedikit demi sedikit dan menjadi lebih tahan lama. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik. Tanda hubung. Saya khawatir Bai Yus tidak pernah bermimpi bahwa keputusannya untuk segera meninggalkan klub malam Kyoto dan mencari perlindungan dengan saudara iparnya adalah sangat bijaksana. Karena tidak lama setelah dia dan teman-teman kecil lainnya melarikan diri, keluarga Lin tiba. Sebanyak 10 kaisar perang kelas 7 mengepung seluruh klub malam Kyoto. Lin Jiuxiao yang pingsan di dalam kotak juga segera dibawa pergi. Jika Bai Yus berlari lebih lambat, dia akan dihentikan oleh keluarga Lin dan diculik secara paksa. Tak lama setelah keluarga Lin pergi, kebakaran terjadi di klub malam Kyoto. Api begitu dahsyat sehingga tidak ada yang selamat termasuk bosnya. Bai Yus bahkan lebih pintar karena dia tidak mendengarkan nasihat teman-temannya dan kaisar perang keluarga dan kembali ke keluarga Bai. Karena setelah mengetahui bahwa saudara ketiga saya Lin Jiuxiao berada dalam masalah, Lin Jiuzu segera mengirim 10 kaisar perang kelas 7 ke klub malam Kyoto. Namun, tuan muda keluarga Lin tidak mengikuti mereka tetapi langsung pergi ke keluarga Bai. Pada saat ini, tuan muda keluarga Lin benar-benar menghalangi gerbang keluarga Bai. Lin Jiuzu dari keluarga Lin datang mengunjungi kepala keluarga Bai dan meminta penjelasan untuk saudara laki-laki ketigaku. Suara nyaring itu langsung bergema di seluruh rumah Bai, bahkan membuat khawatir beberapa keluarga terkemuka lainnya di dekatnya. Aku khawatir tidak ada yang menyangka bahwa tuan muda dari keluarga Lin akan berani pergi ke keluarga Bai sendirian untuk meminta penjelasan. Tampaknya tidak masuk akal bagi seorang raja perang peringkat ke-6 untuk meminta penjelasan kepada keluarga terkemuka. Namun, ketika Lin Jiuzu datang ke sini atas nama keluarga Lin, saya khawatir beberapa orang tidak akan bisa tertawa lagi. Contohnya, kepala keluarga Bai saat ini, Bai Yinyun. Kepala keluarga Bai yang dikenal karena keanggunan dan sifatnya yang mudah bergaul tidak terlihat terlalu bahagia saat ini. Bang! Makhluk jahat itu. Jelas dia juga marah pada putra bungsunya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan berakhir dalam kekacauan yang sangat. Ini telah membuatnya begitu pasif sekarang. Keluarga Lin meminta Lin Jiuzu untuk datang yang menunjukkan sikap mereka bahwa masalah antara generasi muda harus diselesaikan di antara mereka sendiri. Jika dia sebagai seorang tetua turun tangan dengan paksa, maka para tetua keluarga Lin tidak akan sopan. Saat itu, ini akan menjadi perang habis-habisan. Bai Yinyun tahu betul bahwa keluarga Lin pasti telah memasang jaring di jalan yang harus dilalui keluarga Bai. Jika putranya yang pemberontak berani kembali, dia akan terjebak. Lin Jiuzu ada di sini untuk membungkam keluarga Bai. Bagaimanapun keluarga Bai tidak benar dalam masalah ini. Bai Yinyun sangat marah pada saat ini hingga dia berharap bisa mematahkan kaki putranya yang pemberontak.
Ini sangat mengkhawatirkan. Tepat saat itu, sesosok tubuh muncul tanpa suara dan membisikkan sesuatu di telinganya. Ekspresi Bai Yinyun tetap tidak berubah, tetapi dia merasa lega di dalam hatinya. Brengsek sekali, aku senang kau tidak cukup bodoh untuk lari kembali ke rumah. Tanda pisah. Sekarang saatnya kesenangan dimulai, pembaca yang budiman, mohon berikan kami ulasan bintang 5 ini akan menjadi ledakan. Bab 69 Keluarga Lin yang murka. Setelah mengetahui bahwa pelaku kejahatannya tidak lari ke keluarga Bai, dia langsung lari ke keluarga Chen. Saat Bai Yinyun mengutuk dalam hati, dia juga merasa agak lega. Makhluk jahat sialan ini tidak begitu bodoh, setidaknya dia masih punya otak. Selama keluarga Chen bersedia membantu, masih ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini. Butler, tolong undang keponakan Jiuzu masuk. Bai Yinyun juga menjadi jauh lebih tenang dan mendapatkan kembali pembawaannya yang elegan dan santai. Bagaimanapun, putraku sendiri yang menyebabkan masalah, jadi sebagai ayahnya, aku harus membantu menyelesaikan masalahnya. Kompensasi yang diperlukan masih diperlukan. Namun Lin Jiuzu yang menghalangi pintu keluarga Bai juga menerima berita bahwa Bai Yus telah bersembunyi di keluarga Chen. Keluarga Bai yang hebat. Wajahnya menjadi gelap dan dia berbalik tanpa niat untuk menghadap Bai Yinyun yang lebih tua. Hal-hal telah sampai pada titik ini, bagaimana dia bisa mengakhirinya dengan begitu mudah? Siapapun bisa mengalahkan keluarga Lin. Saat ini siapa di Yanjing yang tidak tahu bahwa tuan muda ketiga dari keluarga Lin memiliki 3 kaki yang dilumpuhkan oleh Bai Yus. Ini adalah tamparan di wajah keluarga Lin. Tanda keluarga Lin. Setelah Lin Jiuxiao yang tidak sadarkan diri dikirim kembali ke keluarga Lin, dia segera dikelilingi oleh dokter yang tak terhitung jumlahnya yang sebanding dengan tingkat nasional. Setelah melihat kerusakan yang terjadi pada makhluk itu, bahkan para dokter nasional yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan merasakan hawa dingin di selangkangan mereka. Benda ini hancur berkeping-keping, bahkan jika kita menggunakan obat ajaib dari langit dan bumi untuk menyembuhkannya, aku khawatir akan ada masalah. Dengan luka seperti itu, aku khawatir kita tidak bisa mempertahankannya, kita harus memotongnya menjadi 2. Lebih dari itu, aku pikir setidaknya 80 harus dipotong, kalau begitu, untuk memulihkannya, setidaknya 3 batang, rumput generasi anggota tubuh yang patah akan dibutuhkan. Kalau begitu lakukan saja, jika kita melewatkan waktu terbaik untuk perawatan medis, saya khawatir akan terjadi infeksi serius. Kalau begitu, saya khawatir kita harus membuang semuanya. Petik, harus dikatakan bahwa fondasi keluarga terkemuka sangat luar biasa. Eliksir terbaik dari langit dan bumi seperti rumput generasi anggota tubuh yang patah dapat diminum kapan saja, dan ada juga banyak eliksir langit dan bumi berharga lainnya sebagai obat bantu. Dengan bantuan Master Nasional dan Dokter Ajaib, kondisi Lin Jiuxiao segera membaik pesat. Ketika Lin Jiuzu kembali ke keluarganya dengan wajah muram. Daging busuk di bawah selangkangan Lin Jiuxiao telah kembali normal dan bahkan menjadi jauh lebih putih seperti baru saja tumbuh. Ketika Lin Jiuzu melihat adegan ini, wajahnya yang suram agak tersentuh. Dia melihat dokter pemimpin di sebelahnya dan bertanya. Bagaimana perkembangannya? Kondisi Tuan Muda Jiuzu ketiga sekarang stabil dan anggota tubuhnya yang patah telah pulih seperti semula, tetapi situasi tindak lanjut masih perlu diamati. Dokter terkemuka mempertimbangkan dengan hati-hati dengan ekspresi ragu di wajahnya. Tapi apa? Mata Lin Jiuzu berubah dan dia bertanya tanpa mengubah ekspresinya. Namun, mungkin ada masalah dengan kesuburan Tuan Muda ketiga. Dokter utama menelan ludah dan berbicara dengan ragu-ragu. Bahkan dokter-dokter lain di belakangnya memiliki mata yang berkedip-kedip dan tidak berani menatap langsung Lin Jiuzu. Di permukaan orang tersebut sembuh, tetapi masih ada beberapa efek samping yang serius. Namun ini jelas di luar kemampuan mereka. Namun yang mengejutkan mereka, Lin Jiuzu tidak semarah yang mereka bayangkan, tetapi sangat tenang dan mengangguk dengan tenang. Saya mengerti. Terima kasih para dokter atas kerja keras Anda. Keluarga Lin tidak akan memberi Anda 1 sen pun lebih sedikit dari yang mereka janjikan. Selain itu, ada hadiah yang besar untuk Anda. Butler, tolong antarkan kami keluar. Terima kasih, Tuan Muda Jiuzu. Terima kasih, Tuan Muda Jiuzu. Terima kasih, Tuan Muda Jiuzu. Tanda hubung. Para dokter sangat gembira mendengar ini. Mereka tidak menyangka bahwa Tuan Muda keluarga Lin akan begitu pengertian dan masuk akal. Hal ini membuat mereka merasa lega. Tak lama kemudian di bawah bimbingan pengurus rumah tangga, para dokter pergi satu demi satu dengan membawa hadiah berharga. Lin Jiuzu berdiri di depan pintu dan tiba-tiba berbicara ke udara, bergumam pada dirinya sendiri. Jangan biarkan satupun dari orang-orang tadi hidup-hidup. Kubur mereka bersama seluruh keluarga mereka dan bakar semua hadiah itu untuk mereka. Sekumpulan dokter gadungan yang bahkan tidak bisa menyembuhkan pasien dan namun Anda masih punya keberanian untuk hidup. Apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Lin menjalankan amal? Ya Tuan Muda. Di sudut, sesosok hantu keluar dan kemudian menghilang tanpa jejak. Setelah menginstruksikan anak buahnya untuk menyelesaikan masalah ini, Lin Jiuzu berjalan ke kamar yang dipenuhi bau alkohol dan darah dan menatap saudara ketiganya yang terbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah pucat dan dalam keadaan koma.
Wajah tuan muda keluarga Lin berangsur-angsur menjadi menyeramkan dan ganas dan matanya berangsur-angsur menjadi kejam seperti binatang buas yang marah. Di belakangnya bayangan binatang buas yang menakutkan dengan tanduk kambing muncul diam-diam mata besar itu menatap lurus ke depan. Tiba-tiba Lin Jiuxiao yang tidak sadarkan diri di ranjang rumah sakit kelopak matanya sedikit bergetar dan jari-jarinya bergerak sedikit. Bayangan mengerikan dari binatang buas itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Kegilaan ganas di wajah Lin Jiuzu juga menghilang dalam sekejap dan dia kembali tenang seolah-olah kejadian barusan tidak pernah terjadi. Kakak laki-laki. Lin Jiuxiao perlahan membuka kelopak matanya merasakan mati rasa di sekujur tubuhnya dan daging busuk yang terpotong di sampingnya. Wajahnya pucat saat dia menatap kakaknya yang tanpa ekspresi di depannya. Balaskan dendamku. Suaranya lemah dan serak tetapi dipenuhi dengan kejahatan yang menyeramkan. Lin Jiuzu menatapnya tanpa ekspresi, tidak setuju maupun tidak membantah, hanya menatapnya. Menghadapi tatapan kakak tertuanya, Lin Jiuxiao merasa ketakutan seolah-olah dia terlihat menembus. Kebencian di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan wajahnya menjadi malu-malu seolah-olah dia ingin menjelaskan sesuatu. Kakak laki-laki. Sembuhkan luka-lukamu. Lin Jiuzu akhirnya berbicara tetapi tidak menyebutkan masalah klub malam Kyoto. Segera dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Lin Jiuxiao menatap punggung kakaknya dengan ragu-ragu dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, ekspresinya sedikit berubah. Kakak, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Lin Xiao dan Asan, jangan mengganggu mereka. Sebagai orang yang paling tahu betapa kejamnya kakak tertuanya. Lin Jiuxiao tahu betul bahwa Lin Xiao dan Asan pasti sudah ditangkap. Apa yang terjadi di klub malam Kyoto tidak akan pernah bisa disembunyikan. Jika dia tidak membangunkan mereka berdua akan dikorbankan kepada para dewa. Bahkan jika dia membangunkan kedua orang ini, mereka mungkin akan lebih buruk daripada mati. Tetapi yang satu adalah saudaranya dan yang lainnya adalah pelindungnya yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa tega melihat kedua orang ini mendapat masalah? Pada saat ini dia sangat bersemangat sehingga dia setengah menopang dirinya dan mencoba untuk bangun tetapi gagal. Dia batuk dengan keras lagi, hampir mengeluarkan paru-parunya. Batuk 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 batuk. Ketika Lin Jiuzu mendengar suara di belakangnya, dia berhenti saat hendak melangkah keluar pintu dan tiba-tiba setuju. Bagus. Di luar pintu. Ketika Lin Jiuzu keluar, dia melihat ayahnya, Lin Sufeng, kepala keluarga Lin, menunggunya di halaman. Lin Sufeng menatap putra sulungnya yang memiliki ekspresi tanpa ekspresi di depannya dan tahu betul bahwa dia benar-benar marah. Dia merasa marah tetapi juga agak lega. Yang membuatku marah adalah ketidakmampuan putra bungsuku. Untungnya meskipun putra sulungnya kejam, dia sangat mementingkan keluarganya. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik. Apa yang akan kamu lakukan tentang ini? Tidak seorang pun bisa menghina keluarga Lin kita dengan mudah. Semua orang yang terlibat harus membayar harganya. Generasi muda harus menyelesaikan masalah mereka sendiri. Sebagai kakak tertua, aku harus membela generasi yang lebih muda. Lin Jiuzu berbicara dengan tenang. Lin Sufeng tampak senang dan mengangguk puas. Oke, aku tidak peduli tentang masalah ini, aku akan menyerahkannya padamu. Lin Jiuzu mengangguk kepada ayahnya dan pergi. Tidak lama setelah Lin Jiuzu pergi, kepala pelayan masuk. Tuan dari keluarga Bai datang berkunjung. Tidak melihat. Lin Sufeng menolak dengan sikap mendominasi. Keadaan sudah sampai pada titik ini, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Keluarga Chen. Setelah Chen Beiyuan bermain dengan Anu di kolam darah beberapa saat, dia perlahan mengganti pakaiannya dengan bantuan An Biyu dan berjalan menuju ruang penerimaan sendirian. Di ruang resepsi, Bai Yus yang sudah ditinggalkan beberapa saat tidak bisa duduk diam ketika dia melihat Chen Beiyuan muncul dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Kakak ipar. Kamu tidak bodoh, kamu tahu bagaimana datang kepadaku. Jika kamu lari kembali ke keluarga Bai, kamu mungkin akan dicegat oleh Lin Jiuzu di tengah jalan. Dua prajurit keluarga Bai yang kau kirim kembali untuk menyampaikan berita ditangkap oleh keluarga Lin di jalan. Bab 70 Pasukan Alien. Kakak ipar, tolong berhenti menertawakan saya. Untung kau mengirim seseorang untuk menjemputku, jika tidak, aku pasti sudah ditangkap oleh para bajingan dari keluarga Lin itu. Bajingan-bajingan itu memiliki hidung yang sangat bagus. Mereka bahkan menebak kemana aku lari. Kali ini aku akhirnya mengerti mengapa keluarga Lin adalah salah satu senjata kekaisaran. Mereka semua adalah sekelompok orang mesum. Bai Yus memasang senyum masam di wajahnya. Masih ada beberapa goresan di wajahnya, pakaiannya compang camping, dan dia tampak acak-acakan, sama sekali tidak seperti tuan muda dari keluarga kaya. Jelas perjalanannya untuk melarikan diri tidak sesederhana yang dibayangkan. Bahkan Chen Beiyuan harus mengakui bahwa saudara iparnya benar-benar beruntung. Begitu sesuatu terjadi, dia berlari ke sisinya. Dia tidak tinggal dengan bodohnya di klub malam Kyoto, juga tidak lari ke keluarga Bai. Jika tidak, dia pasti sudah ditangkap oleh keluarga Lin sejak lama. Sebaliknya, dua kaisar perang keluarga Bai yang ingin lari kembali ke keluarga Bai untuk menyampaikan berita dicegat oleh keluarga Lin di jalan dan hidup dan mati mereka masih belum diketahui.
Namun demikian, Bai Yus di bawah perlindungan pengawalnya sendiri bergegas sepanjang jalan ke keluarga Chen tetapi hampir dihadang oleh keluarga Lin yang tiba di tengah jalan dan langsung ditangkap. Pada saat itu Bai Yus dan pengawalnya telah dijatuhkan ke tanah oleh sekelompok kaisar perang keluarga Lin yang bersiap untuk memukulinya hingga setengah mati dan menyeretnya kembali ke keluarga Lin. Aku khawatir Bai Yus tidak pernah bermimpi bahwa orang-orang dari keluarga Lin akan memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Setelah hanya beberapa kali bertemu, pelindungnya sendiri dirobohkan. Pada saat kritis, orang-orang yang dikirim oleh Chen Beiyuan tiba tepat waktu dan membawa orang-orang itu kembali. Dia hanya menderita luka ringan di kulit dan pengawalnya masih berusaha menyelamatkannya. Orang-orang itu semua adalah veteran keluarga Lin yang pensiun dari medan perang. Masing-masing dari mereka adalah monster yang merangkak keluar dari tumpukan mayat dan kuburan binatang buas. Kamu telah menyinggung keluarga Lin dengan buruk. Jika tidak, keluarga Lin tidak akan melepaskan orang-orang itu. Tapi aku senang dia baik-baik saja. Chen Beiyuan menatap adik iparnya yang tampak tertekan di wajahnya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tampak tenang dan tenang. Tidak semudah itu bagi keluarga Lin untuk menjadi senjata kedua kekaisaran. Sejak zaman dahulu kala, mereka yang mampu memegang kekuatan militer semuanya memenangkannya melalui pertempuran. Bahkan di Kekaisaran Donghua, keluarga Lin termasuk di antara 5 kekuatan teratas. Bahkan keluarga kekaisaran pun perlu menunjukkan rasa hormat tertentu kepada keluarga Lin. Meskipun keluarga Bai kuat, mereka tidak memiliki senjata. Mustahil untuk menghadapi mereka secara langsung. Kakak ipar, aku tidak tahu pentingnya keluarga Donghua Chen sebelumnya, tetapi sekarang aku merasakannya dengan jelas. Ketika keluarga Lin melihat orang-orang yang Anda kirim, mereka seperti setan kecil melihat Raja Neraka. Mereka bahkan tidak berani bergerak tetapi berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Bai Yus menatap saudara iparnya di depannya dengan perasaan campur aduk. Baru sekarang dia benar-benar merasakan teror keluarga Donghua Chen. Dulu ketika dia dan pengawalnya dijepit ke tanah oleh monster keluarga Lin dan akan diseret secara paksa, orang-orang saudara iparnya tiba. Monster-monster keluarga Lin itu berani menyentuh orang-orang keluarga Bai, tetapi ketika mereka melihat orang-orang saudara iparku muncul, mereka memilih untuk melepaskan mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika monster-monster tanpa ekspresi dari keluarga Lin itu melihat orang-orang dari keluarga Chen, mereka tampak seolah-olah telah melihat hantu dan bahkan ada sedikit ketakutan di mata mereka. Jika orang-orang itu berani melakukannya, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematian mereka. Chen Beiyuan tampak sangat tenang. Dia mengambil cangkir teh di sampingnya dan menyesapnya. Orang-orang yang dia kirim untuk menjemput Bai Yus adalah kelompok alien elit dari keluarga Chen. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tentara tua dari keluarga Lin merasa seperti melihat hantu. Apa itu alien? Ras alien di perbatasan sering menjarah wanita manusia dan melanggar mereka dan akhirnya sekelompok alien dengan karakteristik alien akan lahir. Darah alien dan manusia mengalir di tubuh mereka. Garis keturunan alien tersebut meliputi Minotaur harimau kucing macan tutul. Para alien memiliki fisik yang kuat dari ras alien dan telah mewarisi bakat kultivasi manusia, dapat dikatakan bahwa mereka menggabungkan keunggulan dari kedua ras tersebut. Sayangnya karena percampuran dua garis keturunan tersebut, temperamen alien tersebut sangat tidak stabil dan mereka cenderung jatuh ke dalam kegilaan kebinatangan dan mulai membunuh orang. Mereka seperti gunung berapi yang tidak stabil yang dapat meledak dan melukai orang-orang di sekitar mereka kapan saja. Bahkan jika seseorang mencoba untuk menghilangkan bahaya tersembunyi di tubuh mereka, mereka semua gagal pada akhirnya. Oleh karena itu, bahkan manusia dan alien tidak menyukai monster cacat tidak stabil ini karena menganggap mereka sebagai orang aneh yang bermutasi secara genetik. Namun, keluarga Donghua Chen memiliki pasukan andalan yang dibentuk khusus oleh alien dan masing-masing dari mereka adalah orang gila. Begitu orang gila ini mulai berkelahi, mereka benar-benar gila dan tidak akan pernah menyerah sampai mereka mati bahkan jika mereka dipenggal, mereka masih dapat menggunakan pisau daging untuk membunuh orang dan hewan. Ini adalah legiun yang lahir khusus untuk membunuh. Bahkan ras alien dan binatang buas di perbatasan akan merasa ngeri dan ketakutan ketika mereka melihat pasukan alien ini. Sejauh ini tidak ada yang tahu bagaimana keluarga Chen mengendalikan pasukan alien yang terkenal takut ini. Bahkan di dalam Kekaisaran Donghua, tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana keluarga Chen melakukannya. Sejujurnya, ketika monster-monster di keluarga Lin melihat benda ini, rasanya seperti melihat hantu. Karena begitu pertarungan dimulai, para alien mungkin akan menderita korban, tetapi mereka pasti akan musnah. Ini adalah hasil dari pelajaran berdarah. Kakak ipar yang luar biasa. Pada saat ini Bai Yus tidak dapat menemukan kata-kata lain untuk menggambarkannya dan hanya dapat menggunakan kata-kata yang paling sederhana dan vulgar untuk mengungkapkan kekagumannya saat ini. Pada saat kritis, tetap saja harus ipar saya. Jika dia mengandalkan orang tuanya untuk menyelamatkannya, dia pasti sudah dibawa ke keluarga Lin dan dipukuli sejak lama.
Mungkin tidak ada bahaya bagi nyawanya, tapi saya khawatir Xiao Bai miliknya mungkin dalam bahaya. Tuan muda. Pada saat ini sesosok tubuh berjubah gelap muncul di samping Chen Beiyuan, menundukkan tubuhnya dan mengatakan sesuatu. Mata Baiyus berubah dan dia dengan tajam memperhatikan sepasang telinga kucing berbulu di bawah jubah hitam sosok itu. Dia segera memikirkan tim yang telah menyelamatkannya sebelumnya dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Mungkin dia memperhatikan tatapannya, alien bertelinga kucing yang penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas di bawah jubah gelap tiba-tiba mengangkat kepalanya dan sepasang mata kucing hijau gelapnya bersinar dengan cahaya dingin yang langsung membuat Baiyus sangat ketakutan hingga hampir buang air kecil. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu, turunlah dulu. Ya, Tuan muda. Sosok berjubah hitam legam itu mengalihkan pandangannya, mengangguk hormat ke arah Chen Beiyuan, lalu menghilang tanpa jejak seperti kucing hitam yang gesit. Chen Beiyuan meletakkan cangkir teh di tangannya, matanya berkilat dengan warna aneh, memandang saudara iparnya yang hampir ketakutan dan berkata dengan penuh arti. Baru saja Lin Jiuzu secara pribadi pergi ke keluarga Wang, keluarga Wei, keluarga Zhu, keluarga Ye, dan keluarga top lainnya untuk meminta penjelasan dari Lin Jiuxiao. Semua temanmu sekarang mengalami patah kaki atau patah lengan. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Tanda huk. Di bab berikutnya, klimaks dari plot dimulai. Bab 71 tunangan menelepon Lin Jiuzu datang berkunjung. Apa? Ekspresi Baiyus berubah drastis, jelas ketakutan dengan berita mendadak ini. Seketika dia menekan keterkejutannya, memaksakan senyum di wajahnya, dan menatap Chen Beiyuan di depannya. Kakak ipar, kau bercanda kan? Bagaimana mungkin Lao Wang, Lao Wei, Lao Zhu, dan Lao Ye patah anggota tubuhnya? Mereka tidak melakukan apapun, jadi bagaimana mungkin keluarga di belakang mereka menyetujui ini? Mungkinkah Lin Jiuzu bisa membuat beberapa keluarga terkemuka menundukkan kepala? Baiyus tidak percaya bahwa beberapa teman baik yang baru saja berkumpul berakhir dengan akhir yang menyedihkan dalam sekejap. Jika ada kebakaran di keluarga Lin, dialah yang harus dicari. Kamu masih terlalu muda, terlalu polos, dan terlalu naif. Melihat Baiyus tidak mempercayainya, Chen Beiyuan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan memutuskan untuk memberi saudara iparnya pelajaran yang kejam. Meskipun dari segi usia saudara iparnya beberapa bulan lebih tua darinya, pemikirannya masih terlalu kekanak-kanakan. Itu pasti bayi raksasa. Jika tidak, mustahil untuk mematahkan anggota badan ketiga Lin Jiuxiao. Apakah ini sesuatu yang bisa kamu lakukan? Pada saat ini apakah kamu masih berpikir bahwa masalah ini bukan masalah besar? Apakah kamu tahu bahwa kali ini kamu hampir menghancurkan Lin Jiuxiao yang bisa dikatakan sebagai tamparan nyata bagi keluarga Lin? Sekarang semua kekuatan di kota Yanjing tahu tentang masalah ini. Jika keluarga Lin tidak melawan dengan cara yang dahsyat, maka mereka akan benar-benar menjadi bahan tertawaan kekaisaran. Malam ini semua yang terlibat akan dilikuidasi dan tidak ada yang akan lolos. Apakah Anda pikir keluarga di belakang teman-teman Anda akan melindungi mereka? Anda salah, sangat salah. Keluarga-keluarga bangsawan itu tidak akan melawan keluarga Lin hanya karena kenakalan seorang playboy, terutama ketika mereka yang pertama kali melakukan kesalahan. Begitu Lin Jiuzu tiba, kepala setiap keluarga dengan tegas menyerahkan para playboy mereka. Saat itu di klub malam Kyoto, siapapun yang membantumu menahan tangan Lin Jiuxiao, Lin Jiuzu mematahkan tangannya hidup-hidup, dan siapapun yang membantu menahan kakinya, dia mematahkan kakinya secara langsung. Chen Beiyuan menatap saudara iparnya yang wajahnya menjadi pucat dengan tatapan mata yang suram dan menghela nafas pelan. Sebelum Anda melakukan apapun, Anda harus mempertimbangkan konsekuensinya. Beberapa hal bisa dilakukan dan beberapa hal tidak bisa dilakukan. Anda harus berpikir jernih. Ini bukan cara Anda memainkan permainan di eselon atas kekaisaran. Kali ini Anda sudah bertindak terlalu jauh. Bahkan Chen Beiyuan hanya meminta wanita tua bungkuk itu untuk mematahkan kaki seseorang sebelumnya. Akibatnya, Baiyus turun tangan di tengah jalan dan tidak hanya mematahkan kedua kaki Lin Jiuxiao, tetapi juga kaki ketiga yang paling fatal. Orang ini benar-benar seorang harimau. Chen Beiyuan berani membiarkan orang lain bertindak karena dia dapat menahan tekanan. Terus terang jika dia melakukan apa yang terjadi malam ini, keluarga Lin kemungkinan besar akan memilih untuk menanggungnya. Adapun Baiyus mengapa? Mengapa keluarga Lin mentolerir ini? Melihat bahwa saudara iparnya telah menghancurkan semuanya dan menghancurkannya, dia mengatakannya tanpa ampun. Baiyus terdiam. Dia juga bukan orang bodoh. Lahir di keluarga kaya dan berkuasa, dia hanya terbiasa dimanjakan selama bertahun-tahun. Dengan dukungan keluarga Bai, dia tidak kenal takut. Ditambah lagi dengan status saudara ipar Chen Beiyuan, siapa yang tidak sopan padanya? Alhasil, kali ini dia bertemu lawan yang tangguh. Saya telah dengan jelas menyadari keseriusan beberapa hal. Oke, kamu tinggal di keluarga Chen beberapa hari ini. Kakakmu tidak ada di sini, jadi aku sebagai kakak iparmu secara alami akan melindungimu. Begitu Chen Beiyuan selesai berbicara, tiba-tiba sebuah telepon seluler berdering. Dia mengangkatnya dan melihat bahwa peneleponnya adalah tunangannya, Bai Ruowei. Chen Beiyuan terkejut dan kemudian dia menyadari bahwa tunangannya mungkin juga telah menerima berita bahwa adik laki-lakinya sedang dalam masalah.
Dia melirik Bai Yus dan menjawab panggilan itu secara langsung. Ruo Wei. Bai Yuan sekarang adalah Xiao Bai di rumah Chen. Suara Bai Ruo Wei yang menawan dan mendominasi datang dari sisi berlawanan dengan sedikit keintiman seorang gadis tetangga. Ya, dia ada di rumah Chen. Mata Chen Bai Yuan redup dan dia berbicara dengan tenang. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan tunangannya. Namun ada rasa keakraban dan kedekatan yang tak dapat dijelaskan. Bahkan penjara yang menekan energi iblis di tubuhnya tampak gelisah tanpa bisa dijelaskan. Dia tahu betul bahwa itu karena fisik khusus tunangannya. Tunangannya dari keluarga Bai bukanlah orang biasa. Selain menjadi salah satu dari 4 wanita cantik di Yanjing, dia juga merupakan pahlawan wanita takdir ketiga dari novel aslinya. Di antara semua protagonis wanita takdir, dia adalah yang paling sulit. Dalam novel aslinya, bahkan diri orisinal yang ditakdirkan menjadi penjahat pun menderita kerugian besar di tangan tunangan ini. Bai Yuan, maaf mengganggumu kali ini. Tolong bantu aku menjaga Xiao Bai. Aku akan bisa bergegas kembali ke Yanjing besok. Lalu aku akan datang kepadamu dan membawa Xiao Bai kembali. Aku akan mengurus urusan keluarga Lin. Generasi muda punya solusi sendiri. Lin Jiusu ingin penjelasan jadi aku akan memberinya satu. Bai Ruowei berterima kasih kepada Chen Beiyuan dengan suara lembut. Tetapi ketika dia berbicara sampai akhir, suaranya menjadi lebih garang. Keluarga Bai mampu menjadi salah satu keluarga terkemuka di kekaisaran, jadi tentu saja tidak boleh diremehkan. Petarung paling mampu di antara generasi muda keluarga Lin adalah Lin Jiuzu. Petarung paling mampu di antara generasi muda keluarga Bai adalah Bai Ruowei. Masalah ini awalnya adalah perkelahian antara generasi muda dan tidak pantas bagi generasi yang lebih tua untuk campur tangan. Keluarga Bai telah menahannya karena Bai Ruowei tidak ada di sana dan generasi muda lainnya tidak cocok untuk Lin Jiuzu. Tapi sekarang Bai Ruowei jelas akan segera kembali, jadi tentu saja dia ingin bertarung dengan Lin Jiuzu. Masalah ini melibatkan saudaranya sendiri, bagaimana dia bisa mundur? Tentu saja, yang lebih penting lagi, dia berpikir bahwa Chen Beiyuan masih dalam tahap pertumbuhan dan kemungkinan besar bukan tandingan Lin Jiuzu. Dia takut Chen Beiyuan akan mengambil tindakan karena dorongan hati dan memulai perkelahian dengan Lin Jiuzu. Dia tidak menyangkal bahwa bakat dan potensi tunangannya menjadikannya yang terkuat di kekaisaran. Namun, Lin Jiuzu 14 tahun lebih tua dari Chen Beiyuan, memiliki lebih dari 10 tahun waktu latihan, dan tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi. Begitu Chen Beiyuan berkonflik dengan Lin Jiuzu dan mulai berkelahi, dia mungkin akan menderita kerugian. Tentu saja Chen Beiyuan juga mendengar makna implisit dan penyembunyian yang tidak tersamar di dalamnya. Senyum muncul di bibirnya. Kamu takut aku akan menderita kerugian jika aku bertarung dengan Lin Jiuzu? Beiyuan, bukan itu maksudku, aku percaya bahwa dengan bakat dan potensi yang kamu miliki, hanya masalah waktu sebelum kamu melampaui dia, tetapi sekarang. Bai Ruowei tertegun sejenak, lalu buru-buru mencoba menjelaskan dengan ekspresi sedikit cemas. Anda tidak perlu menjelaskan, sepertinya seseorang sudah tidak sabar untuk datang ke rumah Anda. Saya sedikit meremehkannya. Chen Beiyuan tiba-tiba menyela dan melihat keluar. Sesaat kemudian, sebuah suara nyanyian keras muncul dari luar yang langsung bergema di seluruh keluarga Chen. Lin Jiuzu dari keluarga Lin datang berkunjung ke tuan muda keluarga Chen. Bab 72 orang itu ada di dalam, Anda tidak bisa membawanya pergi. Lin Jiuzu dari keluarga Lin ada di sini untuk mengunjungi tuan muda keluarga Chen. Di ruang resepsi, ekspresi Bai Yus berubah drastis. Dia jelas tidak menyangka bahwa Lin Jiuzu akan berani datang ke keluarga Chen. Bahkan Bai Ruowei yang berada ribuan mil jauhnya dan bergegas kembali memiliki ekspresi yang berubah agak tidak percaya. Ini jelas agak di luar ekspektasinya. Lin Jiuzu yang hebat. Mata Chen Beiyuan redup dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan kagum. Demi saudara ketiganya, Lin Jiuzu mempertaruhkan segalanya. Tidak hanya dia berani pergi ke beberapa keluarga terkemuka untuk mencari keadilan. Sekarang kamu masih berani datang ke keluarga Chen sendirian. Dengan keberanian seperti itu, dia benar-benar pantas dipuji oleh keluarga Lin sebagai pewaris dengan potensi menjadi seorang kaisar. Beiyuan, jangan terburu-buru. Ruowei, aku akan mengurus masalah ini. Chen Beiyuan mengabaikan nasihat cemas Bai Ruowei, langsung menutup telepon, bangkit dan berjalan keluar. Lin Jiuzu bahkan datang berkunjung secara langsung, jadi mengapa tuan muda keluarga Chen ini menyembunyikan sesuatu? Mungkin tunangannya memiliki niat baik, tetapi sayangnya dia jelas meremehkannya. Saat ini dia tidak takut pada siapapun. Mungkin ramalan tentang Raja Muda, seperti yang diramalkan oleh Master Pavilion Tianji tidak akan memakan waktu 10 tahun. Jalanku menuju tak terkalahkan dimulai hari ini. Ribuan mil jauhnya. Tiba-tiba bayangan hitam melintas di awan di langit dan kemudian sebuah lubang besar terbuka meninggalkan jejak panjang. Monster besar bergerak dengan kecepatan yang mengerikan.
Ia bergerak sangat cepat sehingga perangkat radar berteknologi tinggi pun kesulitan untuk menguncinya. Pada saat ini, sosok tinggi dan menawan berdiri di atas binatang raksasa itu dengan sepasang mata berbintang menatap ke timur dengan amarah dan telepon di tangannya berdering. Lin Jiuzu, jika kamu berani menyakiti Bei Yuan, aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat untuk dimakamkan. 6 tahun lalu, dia sudah menganggap pemuda itu sebagai buah terlarangnya. Dia akan membunuh siapapun yang berani menyentuh buah terlarangnya. Tanda Lin Jiuzu muncul di luar gerbang keluarga Chen dengan profil tinggi. Dalam sekejap gelombang besar muncul. Semua kekuatan di seluruh kota Yanjing menjadi khawatir. Sepasang mata yang menyelidik sedang melihat ke arah keluarga Chen. Tidak hanya keluarga bangsawan kekaisaran, tetapi bahkan keluarga kerajaan pun mengarahkan pandangan mereka saat ini. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Jiuzu, tuan muda dari keluarga Lin, benar-benar berani pergi ke keluarga Chen. Lagi pula, dia secara khusus meminta Chen Beiyuan, tuan muda dari keluarga Chen. Aku khawatir akan ada pertunjukan yang bagus selanjutnya. Masalah ini melibatkan keluarga militer dari kedua kekaisaran dan bahkan tokoh-tokoh berpangkat tinggi tidak akan meremehkannya sedikit pun. Di permukaan, seluruh keluarga Chen dan sekitarnya tampak tenang dan damai, tetapi pada kenyataannya mereka telah menarik perhatian tokoh-tokoh penting yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kaisar perang tingkat 8 yang legendaris mungkin mengarahkan pandangannya ke arah ini. Lin Jiuzu berdiri sendirian di luar pintu mengabaikan mata yang mengintip di sekelilingnya menatap lurus ke gerbang keluarga Chen di depannya. Seolah menunggu sesuatu. Jepret. Pintu keluarga Chen didorong terbuka. Chen Beiyuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, wajahnya yang mulia dan agung menunjukkan tampilan yang mendominasi, senyum muncul di sudut mulutnya, dan dia menatap Lin Jiuzu di luar. Saudara Jiuzu, nasihat apa yang Anda miliki? Beiyuan, mari kita tidak bertele-tele. Saya tahu masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Jiu Xiao juga bersalah atas insiden di klub malam Kyoto. Jadi saya tidak menyuruh siapapun mengambil tindakan terhadap Leng Ruobing. Sebagai kakak laki-lakimu, aku harus meminta maaf kepadamu atas nama Jiu Xiao. Lin Jiuzu menatap Chen Beiyuan di depannya dengan sikap ramah yang tak terduga dan dia tidak berniat datang ke rumahnya untuk menanyainya. Dia bahkan berinisiatif untuk meminta maaf atas nama Lin Jiu Xiao sebagai putra sulung keluarga Lin. Jelas sekali peristiwa klub malam Kyoto tidak bisa disembunyikan dari tuan muda keluarga Lin. Dia juga sangat menyadari kepribadian dan perbuatan bunuh diri saudara laki-lakinya yang ketiga. Inisiatif Lin Jiuzu untuk meminta maaf mengejutkan orang-orang besar yang diam-diam mengawasi dan mereka menundukkan kepala secara diam-diam. Orang seperti itu fleksibel dan memiliki masa depan yang tak terbatas. Bahkan Chen Beiyuan mengangguk diam-diam saat ini. Ini adalah sikap dan budi pekerti yang seharusnya dimiliki oleh seorang pewaris keluarga bangsawan. Sungguh aneh bahwa para pemuda dari keluarga bangsawan dalam novel-novel bodoh dan amatiran itu selalu mengejek dan mengutuk ibu mereka dan mengikuti seorang kaya baru kaya lokal. Namun nada bicara Lin Jiuzu tiba-tiba berubah, ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya yang tampan, dan dia menatap Chen Beiyuan di depannya. Namun Jiu Xiao masih terbaring di tempat tidur. Bagaimana mungkin aku sebagai kakak laki-lakinya hanya berdiri dan memperhatikannya? Beiyuan, demi adik keduaku, serahkan Bai Yus padaku. Anggap saja aku Lin Jiuzu dan anggap saja keluarga Lin berutang budi padamu.